Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Selamat datang Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Samsul Arif, Yang Mulia Bapak Edi Riyadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan pembicara Bapak Rocky Gerung. Selamat datang. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu yang di belakang bisa memposisikan duduk yang paling depan karena masih kosong, mengisi kursi yang paling depan. Silakan Bapak Ibu yang di belakang. Silakan Bapak Ibu yang di belakang bisa maju ke depan untuk mengisi bangku yang kosong di depan. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, selama acara berlangsung dimohon untuk menonaktifkan handphone masing-masing dan dimohon untuk tertib. Nanti ada sesi tanya jawab menjawab. Untuk acara selanjutnya yaitu dialog cadas malam inspirasi pada pelatihan hakim berkelanjutan CGE 1, Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Agama seluruh Indonesia, akan dipandu oleh Bapak Kapusdiklat Teknis Peradilan yaitu Bapak Samsul Arif SH.MH. Disilakan. Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua. Ya. Salam cadas, cerdas, berintegritas. Ya. Teman-teman sekalian dan beberapa tentu mungkin ada yang mengikuti acara ini melalui live streaming, melalui YouTube yang sudah dibagikan linknya. Hari ini ya, kita kehadiran pengajar tamu kita, Rocky Gerung. Ya. Saya tentu nggak mau menceritakan kurikulum vitae-nya ya. Teman-teman masih bisa lihat sendiri, googling sendiri di situs pencari. Pasti ketemu banyak tentang beliau, pasti tentu banyak ketemu dengan video-videonya ya, ratusan, bahkan mungkin ribuan ya Bang ya. Tapi saya mau sedikit memberikan pengantar sebagai moderator ya teman-teman sekalian untuk sekedar nanti pada akhirnya menjadi pengantar untuk mematik kawan-kawan terkait mengenai kritisisme. Ya. Teman-teman sekalian, ya, problem hakim kemarin, kalau saya tidak mengatakannya problem hakim hari ini, ya, karena kenapa saya bilang kemarin, ya karena mudah-mudahan hari ini bisa berubah, ya, karena manusia kan terus berubah mengikuti dinamika. Ya. Problem hakim kemarin itu dihadapkan pada tekanan-tekanan. Tekanan-tekanan, apakah itu tekanan media massa, apakah itu tekanan-tekanan pengaruh, atau tekanan-tekanan imaterial lainnya yang kemudian memaksa hakim untuk menjatuhkan putusan di luar dari kehendaknya, di luar dari keinginan, di luar daripada rasa keadilannya. Sehingga kemudian hakim terjebak untuk memutus pada keinginan mayoritas. Ya. Kita belajar tentu terkait mengenai paham utilitarianism, Bentham, ya, Jeremy Bentham, abad 17. Jadi kalau kawan-kawan memutus karena tekanan-tekanan itu,
kalian kembali ke abad 17. Ya, kira-kira begitu ya. Takut karena dengan putusannya kalian terancam jiwanya. Takut karena putusannya kalian dilaporkan lalu kemudian dibuat pusing 7 keliling, diperiksa sana sini oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung, oleh KAI dan oleh lainnya. Teman-teman sekalian, problem kita kemarin, kalau tidak saya mau mengatakan yang problem hari ini, bahwa teman-teman hakim banyak sekali putusannya yang dipertanyakan legal reasoningnya. Argumentasi hukumnya nggak kuat, akarnya tidak mencekram ke bawah, tidak memiliki literatur yang bisa dipakaikan rujukan, lalu kemudian tidak memiliki metodologi nalar berpikir yang kritis sehingga kemudian putusannya bisa diuji sebagai putusan yang kuat, ya, putusan yang bernalar untuk itu. Sehingga kemudian apa? Putusan hakim dinilai menjadi musabab larinya investor, ya, ke luar negeri. Sehingga putusan hakim dinilai menjadi bencana, ya, karena banyaknya muncul, ya, seolah-olah dikatakan begitu ya, kerusuhan atau keonaran atau ketidakpuasan lainnya. Problem hakim kemarin kalau tidak mau saya katakan hari ini, ya, hakim kelihatannya sulit untuk membedakan bias dan gagap terkait mengenai pemahaman akan integritas. Ya, integritas dipahami oleh kawan-kawan hakim berat, ya, karena pada satu sisi ada nilai-nilai kultural, ada local wisdom bahwa memberi itu adalah kemuliaan, menolak kemuliaan adalah bentuk daripada ketidakhormatan atas kemuliaan itu. Ya. Lalu kemudian apakah salah terkait mengenai pengajaran integritas? Apakah salah terkait mengenai nilai-nilai yang sudah ditanamkan pada code of conduct, pada etik, pada moral? Ya. Apakah moral, kode etik itu diajarkan hanya untuk menghafal? Ya, kalau tidak boleh bertemu dengan para pihak itu dia masuk pada butir berapa, pada pasal berapa code of conduct. Ya. Hari ini teman-teman akan mendengar nanti, ya, ceramah, ya, atau diskusi atau dialog terkait banyak hal, terkait mengenai nilai-nilai hukum, value, terkait mengenai prinsip-prinsip hukum, terkait mengenai nalar hukum sehingga kemudian terbentuk argumentasi hukum, yang itu pada akhirnya akan membentuk teman-teman bagaimana kemudian menghasilkan sebuah putusan yang bersandarkan pada kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan. Mudah-mudahan 3 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan ini dan beliau akan membongkar itu semua. Membongkar sejarah dari filosofi, teori-teori hukum, membongkar dari nilai-nilai filsafat dari ground norm yang selama ini kita sering sebutkan hukum itu. Bahkan beliau juga nanti akan mengutip beberapa asas-asas hukum yang nggak pernah kita ketahui sebelumnya. Misalnya, ya, terkait mengenai bukan bukti kalau tidak 2 bukti, ya, unus testis, nullus testis. Ya. Nah, nanti kita akan mendengarkan beliau bahwa itu bersumber dari pembentukan kata sehingga kemudian nanti di situ juga akan ada pemahaman kita terkait mengenai aliran feminisme di situ. Bapak Ibu sekalian, sambut dengan gemuruh tepuk tangan yang meriah. Rocky Gerung. Oke, terima kasih teman-teman. Itu teman saya Arif dan dia kasih selalu semacam umpan untuk membekuk saya. Saya ingin dibekuk oleh nalar, bukan dibekuk oleh apa namanya ini, borgol. Saya mau dibekuk oleh nalar. Borgol pertanda kriminalitas, tapi di belakang borgol ada sinopsis tentang kekuasaan itu. Kenapa mesti diborgol? Lambang apa borgol itu? Lambang keadilan? Bukan, lambang keadilan adalah Temis, Dewi yang ditutup matanya. Jadi bagian pertama adalah coba kita putting reason first. Akal dikedepankan dulu supaya kita saling menguji jalan pikiran hukum.
Kalau saya ucapkan satu kata, kata itu datang dari kosa yang ada di saya, yang saya benamkan di kepala saya melalui kebudayaan, ideologi, agama, filsafat. Kata itu bisa berbeda dengan Anda yang mengapungkan kata itu justru untuk keluar dari kepungan kultur, kepungan peradaban tuh. Jadi setiap kata yang kita ucapkan di dalamnya ada situasi semiotis. Artinya kata itu tidak pernah stabil. Dia oscillating, ding dong ding dong ding. Karena kita tidak hidup di dalam satu variabel, kita hidup dalam banyak variabel. Yang namanya devil's advocate. Advocatus diaboli dalam bahasa Latin. Advocatus diaboli inilah yang mengganggu reason kita yang tadinya dikontrol oleh kebudayaan, oleh kurikulum yang Anda pelajari. Saya menyebut istilah justice, keadilan. Kata yang kita ucapkan itu mewakili satu zaman. Bagaimana kita lihat satu istilah genealoginya panjang. Karena itu kalau saya sebut pengertian rakyat di zaman revolusi Prancis beda dengan pengertian rakyat di Indonesia. Rakyat Indonesia disebut kawulo. Boleh nggak rakyat Indonesia protes? Boleh, tapi mesti sopan. Protes tapi sopan. Boleh kritik? Boleh. Kritik tapi sopan. Artinya jangan kritik. Itu bedanya antara kata rakyat dengan kata rakyat di Prancis dan di Indonesia. Jadi itu pengertian-pengertian dasar yang membuat kita sebagai hakim kadangkala referensinya apa? Makar. Yang mana yang disebut makar? Jadi istilah-istilah hukum selalu ada genealogi, ada social originsnya, ada asbabun nusulnya. Nah bagian itu yang saya kira menarik untuk kita bicara malam ini. Tentang apa aja. Sebelumnya coba kita bikin permainan dikit. Tadi Pak Arif mengatakan, coba kita bongkar dulu reason kita, cara kita. Menangkap gejala sekaligus cara kita untuk mendekati persoalan secara kritis. Nah, ini ada papan tulis ya, saya enak juga nih ada. Oke ya, coba kita uji sedikit kemampuan kita untuk, saya tulis satu kalimat di sini misalnya. Ini kalimat. There is 3 mistake in this sentence. Ada 3 kesalahan di kalimat ini. Kalimatnya bilang begitu. Semacam pengakuan dari seorang terdakwa. Dia bilang, saya buat 3 kesalahan. There is 3 mistake in this sentence. Siapa yang mau cari 2 kesalahan itu? Ya, silakan. Pak? Mohon izin Pak. Siap. Kesalahan pertama adalah pada... Stop. Yang izinin kamu siapa? Pak Arif yang izinin, saya nggak izinin. Padahal dia ngadap ke saya. Jadi Anda lihat bahwa reaksi dia pertama adalah pada komandannya. Padahal sementara ini komandannya saya. Jadi Anda lihat bagaimana mohon izin, lalu menunggu perintah, laksanakan. Itu kira-kira. Oke, saya bercanda serius. Bercanda tapi serius. Ya, nama. Saya M. Burhanuddin Yusuf dari Pengadilan Negeri Marisa. Marisa Gorontalo Bapak. Gorontalo. Gorontalo. Uti. Iya. Yes, ya Uti Pak ya. Baik, terima kasih Bapak.
Kesalahan yang pertama yang saya temukan yaitu pada kata is, seharusnya menggunakan are. Yang kedua, pada tulisan mistake, harusnya single S, mistakes, dengan akhiran S. Itu berarti sudah dua kesalahan. Jadi saya dapat 3, mohon maaf. Tadi mintanya 2, saya dapat 3. Yes. Udah. Padahal dia bilang ada 3, dia cuma dapat 2. Yang satu dikorupsi. Terima kasih. Oke, ya kita lanjut ya. Siapa yang... Oke. Saya Vivaldi dari Mahkamah Syariah Sukamakmur. Saya menemukan 3 kesalahan di sini, yaitu di mistake in sentence. Karena kesalahan itu dibuat ya karena kesalahan di dalam kata-kata itu. Jadi kalau nggak dianggap salah ya nggak salah. Karena dianggap mistake dalam kata-kata itu yaitu menjadi salah. Terima kasih. Ya, dia cari akal supaya bisa ketemu yang ketiga tuh. Itu namanya tautologi itu. Anda bikin tautologi aja tuh. Ya kalau mistake dianggap salah ya salah. Kalau mistake dianggap benar ya benar. Apa poinnya? Oke, paling enggak udah ada kenekatan menjawab. Dan dia menjawab dengan menatap saya sorotan tajam. Dia mau nakut-nakuti saya tuh. Benar. Dalam logika itu namanya fallacy ad verecundiam. Memanfaatkan otoritas untuk menutup mulut orang. Ya kalau salah ya salah. Mana salah. Oke bro. Yang lain. Ya. Silakan. Nah, kamu duduk di situ aja. Duduk di situ. Nggak di situ aja. Yang salah itu di kalimat tree-nya Pak. Harusnya to. Jadi kan kalau tree itu yang salah kan cuma are sama ini. Mistakes. Jadinya yang salah ya tree. Harusnya there are 2 mistakes in this sentence. Itu. Jadi dia anggap saya salah menulis. Padahal saya sengaja bikin tree. Ya. Oke. Yes. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fatur Rahman, saya dari Pengadilan Negeri Baru. Kalau misalkan kita menggunakan kalimat itu sebagai rujukan, maka saya bisa menggunakan 2 interpretasi. Interpretasi pertama telah disampaikan oleh sahabat saya Burhanuddin. Ya, kamu tinggal satu, jangan tinggal satu. 2. Nah, tinggal satunya adalah terletak pada punctuation-nya, tanda baca. Saudara tidak menentukan titik di sana. Sehingga di sana itu ada satu kesalahan. There are 3 mistakes in this sentence. Sebuah kalimat tanpa ada tanda baca itu belum sempurna. Jadi itu kurang titik, punctuation-nya kurang, tanda bacanya. Titiknya di mana? Ya silakan Pak, silakan. Oke. Baik, kalau misalkan kita menggunakan penafsiran tadi, maka kita bisa menemukan kan di sini. Izin saya tidak berani untuk menulis kesalahannya. Tahu saya juga salah. Nah, karena kan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Rocky Gerung bahwa kebenaran itu kan banyak variabelnya dan kita kan di sini apa yang saya pikirkan belum tentu sama dengan apa yang beliau pikirkan. Nah, jadi there are 3 mistakes. Jadi di sini isi ini salah memang. Kemudian mistake ini secara kalimatnya itu kan salah, harusnya kan misnya itu S-nya tinggal 1, S-nya diganti di sini mistakes. Tapi Bapak Rocky Gerung tadi itu cuma nulis sentence. Ini titiknya mana? Padahal dalam sebuah kalimat itu harus ada tanda baca. Misalkan kita bertanya, mau kemana? Ada tanda tanya. Jangan ke sana, ada tanda seru. Ayo ke sini, begitu.
Jangan kemana-mana, tetap di sini begitu. Atau saya dan Pak Rocky sedang makan di sini gitu, titik gitu. Nggak ada titiknya. Begitu. Terima kasih Bapak. Oke, kita salaman dulu. Oh, iya. Pak, saya dari tahun 2018 ngelihat Bapak dan Ya, oke. Dia gugat saya bahwa saya tidak kasih full stop titik di situ. Coba kita cek di situ. Coba kamu ke depan lagi. Bentar ya, sebelah sini nih. Padahal saya taruh titik di tempat yang paling dekat dengan dia. Coba kamu angkat tangan kanan kamu. Tangan kiri? Mana tangan kanan, tangan kiri? Oh. Tapi mohon maaf Bapak ini slide Bapak. Kalau Anda lihat dari 3 km dia jadi titik. Itu cuma cara untuk ngeyel. Jadi saya bikin eyelan. Dia nggak sangka tadi spidol itu saya tempelin ke dia. Jadi titik itu ada di situ. Ayo kita adu ngeyel. Oke, yang lain tuh oke. Ada yang lain. Saya balik pada dia tadi. Oke, Mbak, Neng, Mbak atau siapalah. Ayo. Saya menemukan 3 kesalahan itu di istri dan mistake. Istri Dan mistake. Ketika tree ditekankan, maka is dan mistake salah. Is harusnya menjadi are dan mistake seharusnya menjadi mistakes. Ketika mistake yang ditekankan, maka tree yang salah. Seharusnya there is one mistake in this sentence. Terima kasih. Dan saya nggak mau perbaiki karena memang tulisan saya begitu. Ngapain ya? Jadi dia mau tambahkan kesalahan di luar yang saya tulis. Pasal adalah pasal di dalam pasal, bukan pasal yang ditambahkan. Kan itu. Jadinya, ini panjang kan Pak Arief. Jadi kita share ya tentang the art of thinking and critical thought itu. Saya balik ke situ ya. There is 3 mistake in the sentence. Dia nemuin 2 tadi. Siapa? Dia nemuin 2. There is harusnya plural. Jadi there are 3. Oke, kita coret dulu tuh yang dia temukan tadi itu. Kesalahan pertama ada kesalahan grammar. Harusnya are. Kesalahan kedua adalah kesalahan spelling. Harusnya mistakes. Pindahin aja ke situ. Oke. Memang cuma itu kesalahannya. Jadi saya berbohong. Kesalahan yang Anda temukan karena Anda pakai mata. Anda bisa lihat kesalahan grammar is should be are. Mistake should be mistakes. Anda lihat itu dengan mata. Tidak Anda lihat dengan otak. Kalimat itu bilang ada 3 kesalahan. Di situ ternyata cuma 2. Kesalahan ketiga adalah kalimat itu sendiri bohong. Dia bilang ada 3 ternyata cuma 2. Kesalahan ketiga hanya bisa kita tangkap dengan nalar. Jadi kesalahan ketiga ada kesalahan di dalam diri pernyataannya sendiri. Dapat poin itu. Dia bilang ada 3, ternyata cuma 2. Kesalahannya adalah pada pengakuan dia. Yang nggak mungkin kita lihat di situ. Tapi nalar kita mengatakan, you bilang ada 3, ternyata cuma 2. Berarti yang 3 adalah you sendiri bikin kesalahan. Dapat nggak? Yes. Itu fungsi nalar. Jadi ada bagian yang kita lihat, ada bagian yang tidak kita lihat.
Dewi Keadilan ditutup matanya, dia nggak bisa lihat problem, tapi nalarnya bisa lihat. Itu pengertiannya tuh. Jadi ada sesuatu yang sublim di dalam upaya untuk menegakkan keadilan. Tadi Pak Arief terangkan dengan baik tadi, bahwa putusan itu kendati adil, tapi tidak fit and proper dengan kekuasaan. Putusan itu membatalkan investasi. Putusan itu menghasilkan kecemasan politik, padahal itu putusan hakim. Kenapa ada variabel ekstra legal yang diselundupkan untuk mengacaukan koherensi putusan? Dari segi teori hukum positif bahwa putusan itu basisnya adalah argumen-argumen di atasnya yang koheren, yang kita sebut sebagai Stufenbaum teori, Hans-Kelsen, Kelsenian. Kalaupun itu dipakai secara tepat, walaupun saya kritik Kelsenian, penggunaan Kelsenian di Indonesia, tapi bahkan yang udah koheren diganggu oleh variabel eksternal tadi. Variabel politik, variabel feodal, variabel uang, segala macam itu. Apakah hati nurani hakim terganggu? Itu bukan problem saya. Yang punya problem saya adalah nalar itu tidak tiba. Oke, sampai di situ dulu ya, bagian awal. Jadi saya mau terangkan tadi bahwa yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Yang tak terlihat tak berarti. Demikian juga di dalam ruang-ruang pengadilan. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Tak terlihat di situ ada unsur kekuasaan, tapi tak berarti tak hadir loh. Karena ada algoritma. Sampai saudara punya sertifikat pengacara, di belakang itu ada proses politik panjang. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Itu ujian pertama pada kemandirian kehakiman. Yang tak terlihat tak berarti tak hadir. Dalil itu kita pastikan. Oke, sampai sini masih dapat ya. Masih nyambung ya teman-teman ya. Quote-nya udah dapat ya. Saya nggak pernah merasa ada beban. Kecuali naik gunung, saya mesti bawa ransel 12 kg. Pak Arief juga pendaki gunung. Jadi kalau dibilang saya politisi, saya bukan politisi. Hobinya kritik, saya tuh kritik pemerintah kalau saya lagi nggak naik gunung. Karena ILC undang terus kan. Malam ini ILC juga tuh saya udah kasih kritik tajam tadi. Jadi setiap kali karena Ilyas telepon, kok nggak bisa-bisa? Lo gue ini, hidup gue itu di gunung, naik gunung dibandingkan ILC. Gue kalau udah ada waktu luang gue ke ILC deh. Tapi jangan ganggu aktivitas saya naik gunung. Gitu. Nggak bisa lo. Yang nggak boleh diganggu aktivitas saya naik gunung sama aktivitas selingkuh. Karena itu mengandung risiko dua-duanya. Naik gunung dan selingkuh mengandung risiko. Oke, itu kind of jokes itu. Oke, saya balik pada tema kita malam ini. Kita ingin pastikan bahwa pengetahuan kita tentang reasoning, legal reasoning, adalah sumber pertama untuk debat di ruang sidang. Tapi kebiasaan itu nggak ada di kita tuh. Saya nggak dengar pengacara yang kuat logikanya tuh. Pengacara besar yang cincinnya 7 di sini di kalung beginian tuh. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Kita nggak saksikan perdebatan di depan hakim, sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan, hakim akan ikuti logiknya tuh. Di mana terjadi fallacies, di mana terjadi ad verecundiam. Fakultas hukum. Jadikan fakultas hukum itu fakultas hukum yang di dalamnya ada legal reasoning. Yang disebut fakultas hukum sekarang itu fakultas undang-undang. FUU, bukan FH.
Dan kita kaget, Fakultas Undang-Undang disingkat FAK. Kan itu kan? Jadi itu bagiannya. Sekarang kita pergi pada dalam upaya kita untuk mengubah kurikulum. Karena kurikulum itu adalah sumber pertama kekacauan penegakan hukum di Indonesia. Kurikulum Fakultas Hukum yang kacau. Yang mau diperbaiki tapi dengan kekacauan yang baru hari ini. Coba saya di dalam studi hukum kontemporer, orang lagi belajar sekarang tentang feminis jurisprudence, di mana basis keadilan itu berbeda dengan laki-laki. Karena pengalaman perempuan tentang justice, tentang keadilan, beda dengan pengalaman laki-laki itu. Saya kasih contoh misalnya. Kalau di depan pengadilan ada seorang perempuan, mental kita dari awal menganggap bahwa ini perempuan merengek untuk minta keadilan. Karena dia akan bilang saya perempuan. Kata perempuan identik dengan lemah itu. Right? Merengek. Apa benar perempuan lebih lemah dari laki-laki? Sinopsis kebudayaan bilang iya, perempuan itu lemah. Coba kita uji misalnya. Kamu tadi, namanya Faris. Pernah menstruasi enggak? Kalau Faris sebagai laki-laki disuruh mengalami menstruasi seperti perempuan, hari kedua dia pingsan. Nggak mampu dia. Pernah angkat beban 10 kg enggak? Pernah angkat beban 10 kg? Pernah. Perempuan juga bisa angkat 10 kg. Jadi apa bedanya? Kalau cuma angkat secara fisik, mampu. Kalau Anda disuruh melahirkan, bukaan keempat Anda tewas. Jadi di mana kekuatan laki-laki? Di dalam klaim. Arogansinya karena dia klaim dia kuat. Kenapa? Karena dia bisa gamparin istrinya. Dan istrinya bisa melawan, tapi istrinya juga udah disublimasikan oleh culture bahwa perempuan harus tunduk. Tadi saya bicara dengan teman dari Pontianak. Jumlah perceraian di apa namanya kota itu tadi? Ketapang itu 1000 di atas 1000. Kasusnya KDRT. Yang menuntut perceraian karena KDRT pasti perempuan. Ada beberapa kan laki-laki. Tapi karena perempuan. Sekarang kita lihat kebudayaan kita. Rumah tangga itu disebut sebagai istana perempuan. Tapi KDRT justru berlaku di situ. Bahkan sebagai silent crime. Kejahatan yang terselubung. Yang baru bisa kita terobos setelah ada undang-undang KDRT. Dulu nggak bisa karena dianggap wilayah privat itu adalah tempat paling aman bagi perempuan. Begitu data dibuka, rumah yang disebut sebagai istana perempuan ternyata adalah ladang pembantaian laki-laki. Killing field. Jadi Anda bayangkan, peradaban menyembunyikan kekerasan itu, crime itu, disebut silent crime, atas nama harmoni. Saya nggak ngomong tentang Vena Melinda. Tapi begitu sinopsisnya. Karena cara pandang bahwa perempuan itu adalah rendah. Dan itu terhubung dengan peradaban patriarki yang mensponsori hukum sejak zaman Aristotle. Aristotle bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar, otaknya nggak tumbuh, penghinaan. Padahal kita tahu Aristoteles adalah bapak ilmu pengetahuan.
Tapi kenapa dia mesti ucapkan bahwa perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar? Karena feodalisme junto patriarki ketika itu menganggap bahwa yang bisa berpikir rasional hanyalah laki-laki itu. Dan itu tumbuh terus berabad-abad. Kita berutang peradaban pada perempuan. 25 abad kita berutang pada perempuan. Baru kemarin 10 tahun lalu ada undang-undang KDRT. Lalu perempuan minta affirmative action supaya mampu untuk duduk setara menyusun regulasi. Tapi banyak laki-laki yang protes. Fight dari sama-sama dong garis startnya. Masa perempuan dapat affirmative action 30% di parlemen? Gak fair. Itu perempuan baru nuntut 30% utang peradaban. Kalau dia tuntut 100% dengan bunga, laki-laki mesti dihilangkan dari parlemen. 25 abad perempuan disingkirkan. Itu yang menumbuhkan ide baru tentang feminist legal theory. Feminist jurisprudence. Jadi kita, tadi bagus betul Pak Arief, kita gali sebetulnya problemnya apa itu. Dan memang istilah person in law, subjek hukum, dulu memang dimaksudkan laki-laki. Perempuan itu bukan subjek hukum. Bahkan sampai tahun 30, Amerika menganggap perempuan gak punya hak pilih. Jadi dari awal perempuan tidak dilibatkan di dalam pembuatan keputusan. Padahal kesejahteraan adalah fungsi dari tangan perempuan. Kecerdasan adalah fungsi dari pendidikan sejak dari rahim perempuan. Kecerdasan itu tidak turun dari, nggak ada laki-laki yang punya gen kecerdasan. Kecerdasan itu ada pada gen perempuan. Karena menurut, sebut aja hukum evolusi, perempuan melahirkan generasi untuk bertahan. Karena itu diberi kecerdasan. Jadi kalau laki-lakinya pinter, bukan karena bapakmu, tapi karena ibumu. Kalau bapakmu pinter, karena nenekmu. Begitu peradaban membekali perempuan dengan kemampuan evolusi survive. Karena itu saya terangkan tadi bahwa hanya perempuan yang bisa melahirkan, dan itu artinya penderitaan. Tapi bukan sekedar penderitaan fisik. Yang sama-sama kita bisa tahan itu. Kalau saya disuntik vaksin, digebuk dalam saya bisa tahan tuh. Kedinginan saya bisa tahan, kepanas saya bisa tahan. Karena itu adalah soal fisiologi aja. Tapi bagi perempuan ada jenis penderitaan yang gak bisa dibayangkan laki-laki. Namanya misery. Derita itu adalah kondisi batin. Laki-laki cuma bisa mengetahui dia sakit sebagai pain, bukan misery. Beda antara pain dan misery. Sekarang kalau kita bicara keadilan, hakim memutuskan. Ada cekcok antara suami istri mesti diputuskan. Dalil laki-laki, dalil perempuan, dua-duanya promote tentang saya menderita, saya menderita. Hakim yang cerdas, dia akan bilang, jenis penderitaanmu laki-laki, karena Anda ketahuan selingkuh. Maka Anda malu karena ketahuan selingkuh. Bagi si perempuan, jenis penderitaannya adalah dia diselingkuhi. Dia gak perlu diketahuan. Tapi dia tahu bahwa ada akibatnya. Yaitu secara ekonomi, gaji si laki-laki itu terbang pada selingkuhannya. Dia gak bisa ucapkan itu. Kenapa? Apakah dia dirugikan oleh gaji laki-laki? Bukan. Dia memikirkan tentang masa depan anaknya yang masih di PAUD, yang gak bisa lagi dia kasih uang jajan. Dia tahu bahwa begitu ada selingkuh, uang jajan anaknya yang kena, bukan dia. Dia berpikir tentang generasi. Hakim mau putuskan apa dengan cara itu? Sodorkan dua konsep penderitaan. Satu painful, satu bitterness atau misery. Memang itu membutuhkan dalil yang bisa kita olah dengan pikiran. Kalau kita tahu asal usul dari problem hukum kita. Karena itu tadi diterangkan oleh Pak Aris tuh. Perempuan gak bisa bersaksi. Sekarang baru bisa, dulu gak bisa bersaksi. Karena dalilnya adalah unus testis, nullus testis. Satu, buah sakar bukan buah sakar. Testis artinya buah sakar. Ya dari kata itu ada kata testimoni.
Karena yang punya buah sakar hanya laki-laki. Dan diterangkan di situ, unus testis, nullus testis. Bahkan satu buah sakar bukan buah sakar. Karena buah sakar harus dua. Kalau satu artinya dia habis dikebiri. Haknya nggak punya di zaman itu. Dapat nggak logik situ? Itu yang memungkinkan. Kalau kita bilang, iya perempuan subjek hukum. Iya, di awalnya dia bukan subjek hukum. Kasih testimoni. Tiba-tiba perempuan datang, pergi kamu nggak punya testis, ngapain kasih testimoni? Dulu begitu diusirnya. Jadi istilah yang paling standar dalam ilmu hukum, person in law, subjek hukum, udah bias patriarki itu. Nah karena itu sekarang ada riset tentang upaya untuk memasukkan kurikulum jurisprudence, feminist jurisprudence di dalam kurikulum kita. Dan masih gagal, saya berupaya terus supaya Fakultas Hukum adopt itu. Saya mengajar feminist jurisprudence justru di jurusan filsafat. Jadi Mahkamah Agung harusnya menjadi mahkamah akal. Produce reasoning, legal reasoning. Tadi saya sebut ide baru di dalam kurikulum adalah feminist legal study. Ada critical legal study itu untuk menguji bagaimana modal memanfaatkan hukum untuk menerbitkan undang-undang yang nanti akan balik dalam upaya untuk promote akumulasi. Itu di riset dalam critical legal study yang biasanya berorientasi kiri, marxistis analysis itu. Feminist jurisprudence berbasis pada hak rahim untuk memperoleh keadilan. Bagi perempuan Anda nggak perlu mengajarkan John Locke, John Rawls, John Mukidi. Karena bagi perempuan setiap hari dia bergaul dengan ketidakadilan. Nah hakim laki-laki seringkali tidak paham dengan apa yang disebut tersembunyi misteri itu. Ketika emak-emak lihat dompetnya itu, dia ada misteri tapi dia tahan. Nah, probing semacam ini, di probe dig out, digali berdasarkan apa yang disebut hermeneutic of suspicion. Saya tulis satu istilah supaya keren-kerenan dikit ya. Hermeneutic of suspicion. Menafsirkan dengan mencurigai, kira-kira bahasa Indonesia begitu. Yang mestinya juga ada di dalam kurikulum Fakultas Hukum. Legal hermeneutics. Saya ngajarin itu justru di Fakultas Filsafat. Penafsiran hukum yang basisnya adalah kecurigaan itu. Jadi dia, waktu kita berhadapan dengan perempuan, kita nggak bisa bilang dia subjek hukum yang setara dengan laki-laki dalam kasus yang sama. Enggak. Karena tadi, pengalaman otentik perempuan dengan ketidakadilan berbeda dengan pengalaman laki-laki di bidang yang sama. Laki-laki akan claim rights, this is my rights. Perempuan akan claim cares. Ethics of care beda dengan ethics of right. Saya tambahin istilah itu ya. Ethics of right dan ethics of care. Kita masih bicara tentang feminist jurisprudence. Ethics of right dan ethics of care. Etika hak dan etika kepedulian. Hak bisa ditukar tambah berdasarkan prinsip utilitarianism. The greatest happiness for the greatest number. Bisa ditukar tambah hak itu. Dalam prinsip of care tidak bisa ditukar tambah. Karena itu datang dari pengalaman real perempuan. Keadilan pada laki-laki bisa dibuktikan dengan hukum. Dan laki-laki baru paham keadilan ketika dia jadi hakim, ketika dia jadi pengacara, ketika dia lulus S1. Perempuan paham tentang keadilan sejak dia mengandung laki-laki yang bergelar sarjana hukum itu. Dari dalam rahimnya. Waktu perempuan hamil, dia berbagi keadilan dalam 3 dimensi. Dia hamil, dia berbagi nutrisi dengan bayinya. Dia bisa membagi tubuhnya itu dengan bayinya. Jadi keadilan pertama-tama datang dari rahim perempuan yang berbuat adil terhadap bayinya
dengan mengorbankan sebagian dari gizinya dalam bentuk air susu kalau dia lahir, atau nutrisi melalui pembuluh darah vena. Jadi pengalaman perempuan mulai dari dalam rahimnya. Pengalaman laki-laki baru mulai ketika dia jadi anggota DPR. Beda pengalaman itu. Itu intinya kita bedain antara ethics of care dan ethics of right. Dasar pertama. Jadi kita bisa baca di dalam di YouTube atau belajar segala macam. Tapi ini memerlukan kelompok diskusi untuk untuk bicara itu. Untuk share ideas. Nah ini forum yang betul-betul saya nikmati karena saya anggap ini kelas di mana orang ada greget untuk belajar tentang hal yang memang tidak ada di dalam kurikulum. Pak Arief pasti nggak juga belajar ini, tapi dia bergaul dengan masyarakat sipil sebagai aktivis dulu, demonstran, dan terganggu dengan keadaan sekarang. Lalu dia cari pengetahuan di Google, beli Kindle yang lebih murah tuh, kita bisa baca semua sejarah hukum. Itu pentingnya ada semacam sinopsis yang dibuat setiap kali ada kuliah tentang aspek baru yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum UI. Sorry, bukan UI aja di mana-mana. Jadi kita bikin buku nanti MA, Mahkamah Agung akan buku melalui Litbang, hal-hal yang tidak diajarkan di Fakultas Hukum. Ya, itu semestinya kan. Kita mau tambal kurikulum Fakultas Hukum yang do not speak feminist gender perspective on justice, do not speak environmental ethics. Sekarang kita kaitkan itu dengan perspektif hukum lingkungan. Yang jadi soal terus-menerus di Indonesia. Karena seolah-olah, yang sering saya kasih contoh dalam debat, IKN itu mestinya ada AMDAL. Karena ini menyangkut pikiran dunia tentang masa depan energi dan green economy itu. Kira-kira 2 minggu lalu, ada pertemuan di Davos. Davos itu kota di Swiss, yang setiap tahun mengadakan forum yang namanya World Economic Forum, WEF, World Economic Forum. Di situ tempat bertemu semua pemimpin negara maju, G7, dan semua pemimpin perusahaan besar, CEO terbaik. Mereka mengevaluasi keadaan ekonomi selama 1 tahun dan bikin proyeksi. Biasanya itu adalah gerombolan kapitalis yang berupaya untuk memanipulasi pikiran dunia dengan menganggap bahwa dunia hanya tumbuh kalau ada akumulasi, ada growth. Baru kemarin pertama kali dalam sejarah World Economic Forum diucapkan hal terbalik, itu kita mesti menghentikan arogansi pertumbuhan karena ecological footprint, jejak ekologi kita makin lama makin terhapus. Maka diputuskanlah bahwa ekonomi dunia ke depan harus sepenuh-penuhnya berbasis pada input energi bersih. Input energi bersih. Itu yang kemudian menggegerkan dunia 2 hari ini. Anda baca di media massa. Akhirnya Kanada bilang kami sudah mulai dengan energi hidrogen. Jepang akhirnya bocorin tadi bahwa kami akan melompati tahap mobil listrik langsung pergi kepada hidrogen. Kenapa? Karena mobil listrik itu juga menghasilkan emisi yang merusak lingkungan. Baterainya itu dalam 5-7 tahun rusak, maka mesti dibuang. Bukan cuma baterainya dibuang, sumber untuk mengaktifkan baterai kita colok listrik itu, memang listriknya bersih. Tapi untuk memperoleh listrik yang bersih itu kita bakar batu bara. Makna filosofi asas-asas hukum sebagai panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang memiliki nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian, atau menemukan kembali jejak filsafat dan sejarah asas-asas hukum guna meraih logika penalaran dan argumentasi hukum sehingga terwujud hakim Indonesia yang adil. Beliau seorang filosof, lalu kemudian membuat semua itu dalam kalimat yang lebih singkat. Asas hukum dan pondasi keadilan, panduan hakim bijak.
ada dua tadi prinsip hukum yang sudah disampaikan beliau ya untuk memantik diskusi ini, yakni terkait mengenai prinsip feminism jurisprudence dan environmental ethic ya di dalamnya ya. Kita nggak pernah berpikir bahwa di dalam environmental ethic itu pohon itu bernyawa dan harus kita pikirkan juga moralnya. Atau kemudian burung-burung yang tinggal di atasnya juga punya hak untuk hidup untuk itu. Ya. Ini baru dua yang disampaikan dan sudah 8:30. Belum lagi mungkin teman-teman mau membahas yang nanti juga kalau dipancing gitu ya, dipancing beliau. Kan kemarin juga dapat materi dari Bapak Hakim Agung terkait mengenai judicial activism. Pengadilan itu harus membuat putusan yang melampaui bahkan undang-undang yang ada ya dengan tentu mempertimbangkan dinamika sosial masyarakatnya itu judicial activism. Belum lagi terkait mengenai prinsip-prinsip lain nanti bisa dikejar untuk itu. Maka sesi kedua adalah sesi untuk bertanya terkait mengenai asas hukum dan pondasi hukum sehingga kemudian ini menjadi panduan buat hakim-hakim bijak di dalam memutus ya menjatuhkan putusan sehingga putusan itu betul-betul putusan yang memiliki nilai kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Saya persilahkan buat teman-teman sekalian untuk bertanya. Bukan untuk stand up komedi ya, untuk bertanya apalagi untuk apalagi mau kemudian menggantikan beliau mengajar. Kalau teman-teman itu memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan atau kemudian berpidato, nanti kita beri forumnya khusus untuk itu. Ini untuk bertanya, lalu kemudian beliau untuk menjelaskan atas pertanyaan itu. Di baris pertama, silakan. Selamat malam, Profesor Akal Sehat, Bung Rocky Gerung. Kesana Pak. Iya, saya Aji Prakoso dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Prof, sebagaimana kita ketahui bahwa kita menganut konsep negara hukum atau Rechtsstaat, yang mana Rechtsstaat itu berangkat dari sejarahnya adalah perlawanan atau perbuatan revolusioner terhadap kekuasaan absolutnya raja. Yang mana kemudian yang ingin saya tanyakan, hari ini kita secara konseptual menganut negara hukum, tetapi banyak sekali perkara-perkara yang dihadapkan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan bentuk-bentuk yang bertentangan dengan konsepsi negara hukum atau masih berbau kolonialisme. Sebagai contoh misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana pasal 14, pasal 15 yang mana di sana menyampaikan kata-kata yang dapat menimbulkan keonaran, dapat. Artinya belum tentu benar, itu bisa dipidana. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dalam konteks filsafat kaitannya antara konsepsi negara hukum dengan peraturan pidana yang masih bernuansa kolonial, terutama untuk membungkam mereka-mereka yang mengkritisi kebijakan-kebijakan negara. Kalau saya ambil contoh, ya ada beberapa perkara yang belakangan ini hadir gitu kan. Ada Syaganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, IBHRS, Habib Bahar, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, itu berkaitan dengan jangan-jangan kekuasaan itu, tadi Prof sampaikan bahwa kekuasaan tidak terlihat, tidak nampak, tapi dia hadir. Jangan-jangan kekuasaan hadir itu karena ada di dalam hati hakimnya sendiri yang mengadili. Contohnya apa? Karena kami masih menggunakan nomor induk kepegawaian yang mana juga merupakan bagian dari pemerintahan secara tidak langsung. Tanggapannya Prof, dalam menangani suatu perkara, jangan-jangan kekuasaan itu hadir dari diri hakim itu sendiri karena menganggap bagian dari pemerintahan, karena masih menggunakan NIP. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Tanjung Jabung Timur pertanyaannya ya. Bisa ditangkap ya Prof ya. Jadi teman-teman tuh kalau tanya jangan terpancing ya. Pak Rocky ini sering untuk memancing kita dengan sensasi. Tapi sebetulnya tangkap esensinya, bertanya pada esensi. Sayang kalau kalian terjebak pada sensasi kontroversi.
tapi masuk pada esensi ya, hal-hal yang sifatnya esensi. Tadi ada pertanyaan, apakah terkait mengenai ketentuan di dalam undang-undang ya, yang menyangkut terkait mengenai menyampaikan kemerdekaan dan sebagainya itu menjadi bagian undang-undang yang lama, sementara Indonesia menganut negara restat ya, apa ini jadi persoalan dan sebagainya ya, jangan-jangan hukum ini dipakai sebagai alat kekuasaan, jangan-jangan ya, namanya jangan-jangan dalam pandanganmu, tapi mungkin dalam pandangan yang lain juga nggak begitu, kira-kira begitu. Satu pertanyaan dijawab atau nambah lagi? Pelan-pelan, saya jawab pendek-pendek aja. Ya. Ya itu betul tadi, hal yang udah ada di media massa nggak usah ditanya gitu. Karena orang udah tahu lah begitu-begituan, jadi ya hal yang apa hakim kok diperintah, tadi udah terangin tadi. Tetapi saya tahu itu sebagai problem. Dan tentu ada kecemasan pada hakim untuk memutuskan, this is the kind of political imperative atau betul-betul legal formal problem. Oke, saya ambil bagian yang awal aja tadi, bahwa ini negara hukum gitu. Yang seringkali orang ucapkan, ini negara hukum, oh ya. Tapi apa yang disebut negara hukum? Equality before the law gitu. Itu yang justru mesti kita persoalkan. Apakah equality before the law artinya semua orang sama di depan hukum? Itu yang diajarkan di fakultas hukum. Sama di depan hukum. Kata siapa? Kata John Locke. Siapa yang pernah baca government treatise dari John Locke misalnya? Saya dan Johnny Plate tidak sama di depan hukum. Pancasila itu adalah stat fundamental norm. Kita tanya dasar tadi substansi filosofisnya apa? Itu ajaran Kelsen. Gak ada yang pernah protes. Karena gak ada yang baca Kelsen in optima forma. Dalam bentuknya yang paling tinggi itu. Kelsen mengucapkan stat fundamental norm. Tetapi Kelsen mengatakan stat fundamental norm itu kedudukannya fiksi. Tidak boleh dikonkretkan. Itu yang disebut regulative ideal oleh gurunya yang namanya Immanuel Kant. Karena Kelsen berguru pada Immanuel Kant. Ada ide di atas yang mengatur hukum itu. Ide itu dirumuskan apa enggak boleh dirumuskan. Biarkan itu pengatur dari sistem hukum. Tidak boleh dirumuskan. Pancasila ada rumusannya enggak? Ada Pancasila, 5. Bahkan ada tanggal lahirnya Pancasila itu. Jadi menurut teori dia bukan stat fundamental norm. Tapi orang akan bilang, kok Pak Rocky nggak setuju? Memang nggak setuju, kenapa? Karena pakai teori Kelsen. Kelsen akan bilang, bodoh kau kalau stat fundamental norm itu ada sejarahnya. Enggak, itu fiksi hukum. Supaya kita bisa akses dengan cara abstrak fiksi hukum itu. Itu soalnya di situ. Jadi sekali lagi, banyak tadi dalil yang tidak diterangkan secara rigid oleh dosen-dosen saudara. Karena dosennya juga terima dari dosen yang dungu. Sama. Jadi pewarisan kedunguan itu yang terjadi dalam kurikulum-kurikulum hukum kita tuh. Karena itu saya senang diundang oleh Arief. Supaya kita bongkar itu di sini. Kendati sesinya pendek. Urusan saudara untuk perpanjang itu. Jadi itu intinya ya. Menjawab pertanyaan tadi. Sebelum saya ke jawaban. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu untuk jawabannya ini. Teman-teman, Pak Rocky itu menjelaskan banyak hal. Salah satu diantaranya tadi itu terkait mengenai ginekologinya unus testis nullus testis. Ya. Banyak yang kaget tadi itu kalau bukan laki-laki, kalau bukan dua zakar. Ya. Jadi dari istilah-istilah seperti itu sebetulnya mau mengajarkan terkait mengenai esensi, mau mengajarkan teman-teman untuk mendapatkan ya pemaknaan lalu membuatnya menjadi sebuah argumentasi hukum. Itu di dalam filosofi nalar, lalu kemudian baru argumentasi untuk itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari baris kedua, silakan. Berdiri, singkat, langsung tanya ya. Nama dari mana, langsung tanya. Nama Prama Widya Nugraha dari PN Padang Panjang, Pak. Prama PN Padang Panjang. Iya.
Langsung saja mungkin pertanyaannya, apakah bagaimana korelasi antara benar dan adil? Apakah adil bisa dikatakan benar, begitu juga Pertanyaan filosofis ini. Beri tepuk tangan untuk Ramah dari PN Padang Panjang. Saya kasih dulu catatan kaki ya. Saya suka ngibul di ILC itu. Dan suka main-mainin orang itu kan. Karena saya anggap ini apa forum begini. Tapi kalau ngajar saya serius, ini saya serius ngajar. Jadi orang anggap wah itu pasti enggak. Kalau di depan forum akademis saya akan pakai rigidity dari academic methodology itu. Jadi kalau saya jawab nanti itu betul-betul serius saya mau bandingkan itu. Selalu ada pertanyaan antara justitia dan veritas, keadilan dan kebenaran. Coba kita ambil kasusnya dulu ya. Salah satu cabang dari filsafat hukum yang lagi berkembang namanya economic analysis of law. Economic analysis of law. Saya tulis di situ ya. Kemarin saya ngobrol dengan Arif soal tema itu. Dan saya kira menarik. Sebagai metodologi berpikir itu ya. Cari di Google ya baca ini. Judulnya biasa disingkat EAL. Tadi saya terangkan tentang feminist jurisprudence, lalu soal lingkungan. Coba kita lihat modeling yang disebut economic analysis of law. Di Fakultas Hukum UI ada mata kuliah analisa ekonomi mengenai hukum. Seolah-olah terjemahan dari itu. Waktu saya baca isinya adalah hukum ekonomi. Jadi ekonomi, problem ekonomi ada hukumnya. Itu problem ekonomi ada hukumnya. Salah menerjemahkan prinsip economic analysis of law yang buku babonya itu ditulis oleh Richard Posner, sekarang mungkin edisi ke-30 itu, di-revise terus dengan kasus-kasus di Amerika. Jadi yang disebut economic analysis of law bukan hukum tentang masalah-masalah ekonomi, tetapi cara pandang hukum melalui perspektif ilmu ekonomi. Begitu pengertian, terbalik. Menganalisis hukum melalui prinsip-prinsip di dalam ilmu ekonomi. Kita praktekkan sekarang sedikit. Di Megamendung ini, kasus kekerasan pada perempuan dari hari ke hari naik. Perkosaan. Maka sebut aja ada hak DPRD lokal ini, kita bayangin aja di luar negeri, komunitas itu menginginkan ada penambahan hukuman pada pemerkosa. Ada tambahan hukuman pada pemerkosa. Supaya ada deterrent effect, itu efek jerah itu. Pemerkosa, sekarang berapa hukumannya pemerkosa itu? 15 tahun? 15 tahun. Supaya angka pemerkosaan di Megamendung turun, maka ancaman hukumannya dinaikkan dari 15 ke hukuman mati. Oke, dapat gagasannya. Jadi dinaikkan potential crime itu dibayang-bayangi oleh potential punishment, yaitu hukuman mati. Asumsinya adalah dengan menaikkan ancaman itu, rating perkosaan turun. Kan begitu logiknya ya. Oke, 2 tahun setelah itu ternyata naik perkosaan dan pembunuhan korban. Debat, kenapa ya? Udah dinaikkan punishment-nya, pidananya, tapi justru
Perkosaan sekarang korbannya justru dibunuh. Kumpul satu negara bikin simposium. Ini karena laki-laki tidak bermoral. Udah memperkosa, membunuh pula tuh. Kalau dia bermoral dia nggak akan memperkosa apalagi membunuh. Jadi semua dia dihasilkan tanpa reasoning. Ini karena perempuan malam-malam pakai rok mini itu. Peristiwa tidak diuji berdasarkan reasoning awal, yaitu naikkan hukuman supaya angka kejahatan pada perempuan turun. Gimana kira-kira kegagalan berpikir itu, kegagalan legal reasoning di situ, menurut saudara? Mengapa begitu efek jerah dinaikkan, hukuman ditambah, justru kasus bertambah, bahkan lebih kejam lagi, diperkosa sekaligus dibunuh? Apa reasoningnya? Lepas dari soal moral, karena kita bicara tentang reasoning. Siapa yang kira-kira kasih saya semacam jawaban asal-asalan supaya saya bisa bayangkan bagaimana reasoning itu bekerja. Apa penyebabnya? Siapa yang mau ucapin? Ya. Ya, sambil ya begini, untuk hubungannya, kenapa ada hal tersebut kan tidak jauh dari law as a tool of social engineering. Artinya kenapa hal tersebut diatur, itu kan rencananya agar hukum itu menjadi kontrol. Karena yang ditujukan adalah social control. Tapi kita lihat bahwa hukum itu tidak bisa bekerja sendiri. Orang taat itu kan karena dua hal. Yang pertama karena dia takut, dan yang kedua karena dia paham. Nah dalam hal ini proses takutnya itu yang ditinggikan, tapi pemahaman kenapa memperkosa itu adalah hal yang salah, itu yang kurang. Jadi memang dalam membentuk sosial itu tidak hanya perlu hukum, tapi juga perlu ilmu. Nah di situ juga tugas dari masyarakat kita juga untuk memberitahukan bahwa hal tersebut adalah hal yang salah. Jadi bisa menekan angka daripada kriminal itu. Begitu Prof, sependek pemahaman saya. Terima kasih. Tapi justru social engineeringnya nggak jalan, ataupun kalau jalan faktanya dipenting gitu. Yang lain satu lagi. Malam Bung. Saya rasa sudut pandangnya dari awal salah Bung. Bahwa dengan menaikkan potensial crime-nya, dengan menaikkan ancaman hukumannya, dirasa kasus seperti itu akan pasti turun. Ya justru itu yang kita persoalkan. Ya. Kenapa begitu? Saya kira sudut pandang awalnya itu yang salah, yang mengajukan logical fallacy. Okay. Justru itu yang saya terangin. Ya, Prof. Oke. Coba kita balik pemikirannya, bahwa yang kita cari adalah kebutuhan dasar dari manusia ini sampai terjadi pemerkosaan. Oke. Mana tahu yang kurang itu adalah pelampiasan biologisnya. Jadi daripada kita menaikkan tingkat hukuman, buka lokalisasi yang sah. Oke. Gitu Prof, terima kasih. Ya, kamu tambahin kasus yang nggak saya bicarakan. Apa itu bukan urusan dia. Jadi coba stick pada problem itu. Problem apa yang diucapkan, bukan sudah tambah problem untuk menghindari menjawab problem yang saya ajukan. Itu kan beda itu. Nangkap Pak bedanya? Jadi you mau menghindar dari problem saya dengan membuat problem saya, saudara sendiri. Padahal saya nggak jawab problem saya. Ilmu ekonomi mengajarkan efisiensi. Cari keuntungan sebesar-besarnya. Pelaku kriminal juga berpikir sebagai homo economicus. Itu prinsipnya itu. Jadi bagi si pelaku kriminal, kalau dia memperkosa, dia disamakan dengan hukuman mati ancamannya. Bahaya bagi dia. Kalau dia memperkosa sekaligus membunuh, sama juga dapat hukuman mati. Mana lebih efisien? Mending memperkosa dan membunuh sehingga saksinya hilang. Kalau dia cuma memperkosa dilaporin polisi. Kalau dia memperkosa dan membunuh, hilang
saksinya. Lebih ringan, lebih mampu dia untuk menghindar. Karena tidak ada saksi korban. Bahwa dia tertangkap urusan lain. Tapi di kepalanya berlaku prinsip ekonomi. Lebih efisien memperkosa sekaligus membunuh daripada sekedar memperkosa yang hukumannya sama dengan potensi dia akan dapat hukuman karena kesaksian korban. Dingin analisisnya. Kurang ajar, udah memperkosa membunuh pula. Ya memang dia memakai ilmu ekonomi sebagai makhluk rasional. Penjahat itu makhluk rasional, dia hitung kalkulasinya tuh. Benefit cost analysis berlaku di kepalanya. Kesalahan pembuat undang-undang tidak menganggap perilaku kriminal adalah rational maximizer sebagai homo economicus. Dapat nggak poin itu? Nah itu dibantu oleh tadi ilmu yang namanya economic analysis of law. Hukum dianalisis bukan berdasarkan ilmu hukum tapi berdasarkan ilmu ekonomi untuk mengetahui bahwa criminals selalu berpikir efisien. Dapat poin itu ya? Ya begitu caranya. Jadi sekaligus saya jawab tadi soal kebenaran dan keadilan. Bagi si pelaku sangat adil bagi dia kalau dia memakai prinsip itu karena bagi dia keadilan adalah efisien. Kalau kebenaran dituntut pakai ilmu yang sepenuh-penuhnya adalah soal KUHP. Justice di pikirannya adalah efisien itu. Nah bagi si pelaku kriminal yang ingin memperkosa membunuh berlakulah prinsip sempurna utilitarianism. Utilitinya apa kalau saya membunuh? Utilitinya apa kalau saya memperkosa? Dan utilitinya apa kalau saya memperkosa sekaligus membunuh? Utilitinya lebih berguna saya memperkosa dan membunuh. Gak bermoral, bukan itu urusan dia. Karena dia udah memutuskan untuk melakukan kejahatan. Maka moralnya dia tinggalkan dari awal. Kan itu intinya tuh. Tetapi bukan itu yang sebetulnya dipersoalkan di dalam etika hukum. Orang bertanya yang mana yang benar dan yang mana yang adil. Hukum yang benar menghasilkan keadilan, pasti. Kalau reasoning dari hukum itu, konklusinya sama dengan persoalan yang diajukan padanya tuh. Tanpa variabel lain, maka kebenaran pasti keadilan. Justru kita mempersoalkan kenapa keadilan tidak dicapai, padahal legal reasoningnya jadi, karena ada variabel non hukum tadi yang diselundupkan dalam bentuk pengendalian profesi hakim, pengendalian macam-macam. Dapat poinnya ya? Jadi bagian itu, bukan kita bilang ya keadilan artinya tutup mata. Tutup mata supaya Dewi keadilan itu tidak melihat kasusnya, iya. Tapi tangannya tidak diikat, maka dia terima amplop juga. Oke, beri tepuk tangan yang meriah ya. Jadi malam ini terus-menerus disebut Titan keadilan ya, Dewi Themis ya. Kemarin saya di IG juga posting terkait mengenai Themis ini ya. Anaknya siapa Prof? Gaia dan siapa? Uranos. Hah? Bukan anaknya Uranos ya, Gaia dan Uranos. Ya, itu boleh dibaca. Tadi konsep mengenai economic analysis of law itu Richard Posner. Richard Posner itu Hakim Agung ya, Hakim Agung. Itu Hakim Agung Amerika. Nanti boleh dibaca terkait mengenai itu. Tadi sempat disebut karena menyinggung benar dan adil, lalu kemudian Pak Ruki menjawab terkait mengenai etik dan moral. Saya mau ada pertanyaan terkait mengenai hubungannya integritas ya dari hakim. Ya. Beliau nanti harus dipancing begitu biar itu terkuras ilmunya ya terkait mengenai integritas ya, karena integritas itu bagian dari tujuan kita, bukan cuma mau menciptakan kalian yang cerdas, karena saya tahu kalian semua udah cerdas ya, tapi soal integritas itu masih dipertanyakan. Saya pingin sekali ada pertanyaan terkait mengenai integritas di baris kedua, silakan ya. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Hakim Agung, Bapak Kapus dan seterusnya dan teman-teman sekalian. Baik, soal integritas tadi yang ingin ditanyakan.
Saya Husnul Huluk yang di Pengadilan Agama Sungai Penuh di Kerinci. Waktu itu Pak Rocky pernah mendaki di Kerinci. Nah, Kerinci. Pernah. Sudah lupa. Oh, naik gunung Kerinci. Dari desa Karo Ayo, Tugu Macan ya. Kayu Aro Tugu Macan. Iya, itu Tugu Macan. Saya naik gunung itu. Ya, itu tempat Anda ada lihat saya naik gunung. Baik. Sejak itu Anda ingin jadi hakim. Baik, soal pertanyaannya tadi soal tanya soal integritas. Baik, integritas bagi hakim adalah menghasilkan social justice, keadilan sosial. Nah itu saya kira itu salah satu poinnya. Nah, saya tertarik dengan yang ditulis tadi, ada 3 kesalahan di dalam kalimat ini. Nah, saya tunjukkan kesalahannya adalah bahwa keadilan hari ini hanya dinikmati oleh sebagian orang, saya kira itu. Kalau ada kalau ada orang yang bisa sekolah, kemudian yang nggak bisa sekolah, artinya ada ketidakadilan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kepastian hukum hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Itu kesalahan yang kedua. Misalnya soal cipta kerja dan seterusnya yang pernah ramai itu kan memberikan kepastian pada kalangan tertentu. Kemudian kemanfaat hukum tentu tidak semua orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari situ. Nah, saya kira ada problem. Nah, hakim itu memang barangkali kultur kita bahwa kita dituntut untuk bekerja dengan sangat mekanik. Nah, mekanik artinya ya kalau Anda hakimi saja yang dituntut. Nah, misalnya begitu. Bahwa sehingga bahwa yang kita produksi atau justice yang kita produksi itu hanya salah satu bagian dari justice itu sendiri, yaitu keadilan hukum. Padahal filosofi negara kita adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu barang yang besar, bersentuhan dengan persoalan politik, persoalan ekonomi dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya yang kedua tadi soal bagaimana ya supaya justice yang diproduksi oleh hakim itu bukan hanya berhenti pada keadilan hukum saja, tapi juga terimplementasi pada keadilan sosial, yaitu pada social justice itu. Oke. Mungkin itu bentuk integritas yang paling tinggi dari seorang hakim. Terima kasih. Terima kasih dari Kerinci, Sungai Penuh Jambi. Prof, langsung menjawab. Oke. Kalau kita naik Gunung Kerinci itu, kita berupaya untuk tiba secepat-cepatnya di puncak itu. Puncak Kerinci itu? Karena kita bayangkan itu ada puncak di situ. Jadi kita naik cepat-cepat. Padahal sampai di atas itu cuma batu cadas saja, nggak ada apa-apa. Dan kita bahkan takut karena kawah Kerinci itu gede betul. Kerinci itu gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara tuh dan masih aktif. Jadi niat kita untuk tiba di sebuah tempat yang kita sebut sebagai puncak dibatalkan oleh keadaan real di situ. Demikian juga integritas kita. Kita berupaya untuk memelihara integritas dari hari ini, tapi tiba-tiba dalam perjalanan menuju keadilan kita diganggu terus oleh bebatuan uang, bebatuan jabatan, perbandingan dengan harta saya kok lebih sedikit dari si pengacara ya. Padahal dari awal niat Anda adalah pergi pada keadilan, bukan pergi pada keuntungan. Kan itu kan? Jadi pertanyaan kenapa integritas bisa berubah? Kan rasa iri atau rasa tidak puas. Sampai akhir. Itu intinya. Beri tepuk tangan dulu ini. Ini kuat. Integrer dalam bahasa Latin artinya kokoh tegak. Lawan dari integrer ada corruptio. Corruptio artinya patah. Gitu. Jadi kalau Anda mengabaikan integritas, Anda pergi pada corruptio. Anda nggak bisa bilang integritas saya 20%. Enggak, integritas itu 100%. Corruptio itu 100%. Itu dua nilai yang bukan ordinal tapi nominal. Kita mau putih itu. Godaan itu yang dari awal kita pastikan hari ini. Itu godaan itu. Banyak fraud Anda akan hadapi itu. Tapi tentu Anda mesti memilih, bicara, berucap, memutuskan dari awal sampai akhir
di dalam skema yang lurus atau yang bengkok, terserah. Itu intinya di situ tuh. Nah, saya hanya bisa menuntun Anda untuk mengetahui bahwa tidak ada tukar tambah integritas. Nggak ada tukar tambah itu. Karena sifat integritas itu imperatif. Dia adalah perintah moral. Dalam Immanuel Kant namanya itu perintah moral. Nggak ada tawar-menawar di situ. Jadi itu yang kita sebut janji atau bersumpah itu kan nggak boleh ditawar-tawar. Saya bersumpah tidak akan menyelewengkan jabatan, tapi kalau hari Minggu boleh terima amplop kecil. Nggak bisa itu dasarnya. Nah itu yang membuat asal usul kalau kita lihat misalnya, kenapa akhirnya kerusakan terjadi dalam sistem pengadilan kita? Karena ada yang merusak perjanjian awal. Kan di dalam hukum ada prinsip pacta sunt servanda, a pact must be served. Tetapi di belakangnya ada conditional, rebus sic stantibus. Bila hal-hal yang dipertandingkan masih stand still, standibus, masih berdiri sama. Situasi ini dimulai ketika satu waktu di kira-kira tahun 1000-an itu, ketika mulai hukum dagang itu dibuat. Di Itali, di pinggir pelabuhan itu berjejer tukang memberi pinjam uang untuk bawa barang menyeberang ke Sisilia misalnya. Jadi si tukang kapal minjem uang aja dia di situ. Dia kasih jaminan macam-macam, emasnya atau jam tangannya apa segala macam. Biasanya yang disebut peminjam itu ada bangku, terus dia taruh, Anda mau minta berapa dikasih gitu. Ya, sekarang juga mungkin masih berlaku di tempat yang lain tuh. Ada bangku di situ. Satu waktu ada peristiwa. Begitu kapalnya tiba, dia punya uang, dia mau tebus jaminan itu. Si pemberi jaminan itu udah kabur. Marahlah si kapten kapal ini. Lalu dia injek bangku itu sampai rusak, patah. Karena dianggap tidak berprinsip pacta sunt servanda. Bangku itu rusak. Bangku di dalam bahasa Latin, bank, rusak, rota. Dari kata itu timbul istilah bangkrut. Bangkunya rusak. Karena perjanjiannya busuk. Jadi kita ada perusahaan yang bangkrut, iya. Dulu namanya bangkrut itu orang Inggris bilang bankruptcy. Orang Italia bilang bangku rota. Karena bangkunya dipatahin. Jadi secara fisik bangku itu rusak. Itu pertanda ada integritas yang patah. Gitu. Artinya ada korupsi di situ. Jadi banyak peristiwa yang bisa kita bayangkan diuji integritasmu. Nah itu yang disebut sebagai moral core. Di dalam prinsip etika Kantian. Beda dengan etika utilitarian tadi. Dalam etika Kantian, prinsip pertama adalah apa yang Anda anggap benar berlaku pada orang lain. Apa yang orang lain anggap benar Anda setuju, Anda harus lakukan itu. Tapi dalam transaksi hukum itu, selalu dia mengalami bangkorota, bangkrut secara moral. Itu intinya. Jadi poin saya adalah, itu yang disebut putusan moral Anda tentukan dari awal. Begitu Anda masuk hakim, Anda tentukan di situ. Kalau Anda mau jadi penjahat, Anda tentukan juga. Itu fair. Bagi Aristoteles, virtue orang itu beda-beda. Kalau Anda menjadi penjahat, jadi penjahat yang benar. Mau jadi hakim yang benar. Jadi rampok yang benar. Karena dianggap oleh Aristoteles, manusia itu di dalam dirinya, ada hal yang harus dia maksimalkan. Jangan jadi perampok, tapi kemudian ketangkap minta maaf, nyogok. Nah, itu perampok bego tuh. Jadi, lakukan sesuatu dengan dalil Anda sendiri. Mau rusak dengan bagus. Jangan tanggung. Mau baik dengan bagus. Kalau tidak, integritas dipertanyakan. Integritas seorang penjahat adalah kalau dia merengek pada hakim. Artinya, si penjahat gak punya integritas. Gitu intinya. Namanya arete atau virtue. Beri tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Dapat gak semuanya tadi? Ya. Jadi Pak Rocky bilang integritas itu segalanya, apalagi kita jadi hakim.
ya, gara-gara kapten kapal marah, kesal, patah-patahin itu bangku, ya, bankruptcy, ya, marah dia di situ. Jadi hakim nggak boleh nggak integritas, ya, kokohkan dari sekarang, jangan takut miskin, ya Prof. Ya, jangan takut miskin, berdiri dulu lah supaya kita asik lagi, seperti yang kemarin ya. Ya, seperti yang kemarin ya. Masih ingat gak? Masih ingat ya. CJE 2023, cadas, cerdas, berintegritas. Sekali lagi, CJE 2023, cadas, cerdas, berintegritas. Oke, duduk lagi. Teman-teman sekalian, ya, dalam hukum itu nilai hukum, ya, itu di dalamnya itu ada etik, ada moral. Ya. Kita sering mendapatkan pengetahuan terkait mengenai integritas itu kering sekali. Barusan kita mendapatkan pemahaman terkait mengenai integritas itu dalam perspektif kapten kapal yang meminjam uang lalu mengembalikan lalu dipatahkan. Ini tentu saja menambah cakrawala kita. Ya, bagaimana seorang kapten kapal yang sudah berupaya keras untuk mencari peruntungan, lalu kemudian dia kembali untuk mengembalikan pinjaman itu, malah justru kepercayaannya dipatahkan. Ya. Kalau di pengadilan itu hakim-hakimnya ya, sudah menyelewengkan ya, kepercayaan, maka jangan heran hari ini kalau pengadilan itu tidak mendapatkan kepercayaan. Usaha kita untuk terus-menerus membangun kepercayaan ini tentu membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kita optimis. Optimisnya di mana? Karena kalian hari ini, hakim-hakim CJE 2023 punya komitmen yang keras, punya komitmen yang kuat, merasa cukup dengan penghasilan yang sekarang ada. Kalian nggak akan pernah jatuh miskin, apalagi jatuh kelaparan. Tak pernah saya dengar ada hakim kelaparan. Ya, malah banyak hakim yang diet, ya, karena kegemukan. Itu menunjukkan bahwa kalian itu surplus, ya, setidaknya surplus lemak di perut kalian. Oke, saya mau menunggu terkait mengenai pertanyaan mengenai integritas lagi. Masih banyak yang perlu diperas ingatannya Pak Rocky terkait mengenai itu, sehingga kemudian rencana pimpinan Mahkamah Agung agar terbentuk integritasnya hakim itu betul-betul bisa terwujud. Silakan yang di belakang tadi. Oke, maju cepat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Reski Fauzi dari Pengadilan Negeri Sinabang. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, saya yakin tadi Pak Rocky mengajarkan tentang cara bagaimana kita bernalar agar menjadi hakim yang bijak seperti itu. Nah, mungkin contoh-contoh tadi ada beberapa contoh yang kontroversial dan saya yakin juga itu contoh diberikan karena ketika yang kontroversial itu lebih mudah kita ingat. Salah satunya tadi ketika memberikan contoh, ini mohon maaf, tentang presiden. Nggak usah diulang. Ya. Nggak usah diulang itu, kan udah terang itu. Ya. Kalau terkait menyerang kehormatan itu jelas pada diri, ya kan? Kalau pada jabatan itu harusnya merdeka untuk itu. Baik. Nggak usah diperdebatkan yang itu, ya. Baik. Ya. Jadi, saya merasa panas juga. Tadi kata Prof. Rocky katanya, ini beresiko ngundang gue ini ya, tapi nggak gimana ya, nggak bisa dihentikan. Tapi karena ini forum akademis, saya menganggap bahwa itu nggak ada persoalan. Ya. Ini forum akademis untuk memantik logika berpikir. Ya, tapi bukan untuk menghinakan. Lanjut. Iya, saya juga memahami seperti itu. Makanya, tapi saya memahami penalaran itu antara benda mati dan orang itu merupakan satu kesatuan. Jadi misalnya antara jabatan dan orang yang sedang menjabat itu adalah satu kesatuan. Ini berkaitan dengan etik kita. Dalam kode etik pedoman profesi hakim itu kita diajarkan untuk tidak berhubungan dengan pihak-pihak, terutama dengan jaksa yang sedang menangani perkara. Nah, ini kan nalar ini tidak bisa kita gunakan kemudian ketika mengatakan, oh saya pergi makan dengan jaksa ini, dengan namanya. Misalnya sebut saja jaksa itu namanya Rocky. Saya kan jalannya sama Rocky, bukan sama jaksa. Nah, penalaran-penalaran ini kan tidak bisa kita gunakan ketika kami-kami ini diperiksa oleh KAI ataupun Bawas. Saya rasa ini tidak akan masuk. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait keadilan. Keadilan seperti sudah disampaikan tadi panjang lebar. Ini mohon dikoreksi pemahaman saya. Pemahaman saya tentang keadilan itu mungkin sangat sederhana, Pak Rocky. Keadilan menurut saya itu ketika saya menjalankan profesi hakim ini berpegang pada
angka 3 dan angka 10. 10 yaitu kode etik pedoman perilaku hakim yang sudah diatur, 3 yaitu azas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Mungkin kalau pemikiran saya salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah, pertanyaannya bagus. Ya, silakan Bro. Saya balik dulu pada dilema tadi ya, bahwa ya Anda berhubungan dengan orang, hakim yang ada nama, yang di dalam nama itu ada moral. Tapi kan poin saya tadi ada kejujuran mengucapkan kritik gitu kan. Anda bertemu dengan pengusaha, Anda bilang enggak, saya hakim tapi saya punya nama, pengusaha juga punya nama. Dua-duanya profesi itu. Bertemu dalam profesi artinya ada standar etik di dalam hubungan profesional. Bagaimana membuktikan itu? Ya ada propam, ada segala macam. Tetapi bukan itu urusan saya ada moral call Anda. Your inner self calls a kind of justice. Tentu akan Anda bilang, silahkan periksa saya. Memang diperiksa. Tapi itu pemeriksaan kode etik, bukan pemeriksaan etik. Beda antara kode etik dan ethics. Kode etik mengatur orang yang etiknya memungkinkan dia untuk terjebak. Setiap orang adalah moral person. Di dalamnya ada inner call. Etik saya bilang enggak. Tapi karena potensi pelanggaran etik di dalam dibuatkan kode etik. Kode etik itu kan peraturan aja. Yang Anda bisa bikin 7, 8, 9, 10. Tetapi yang absolut adalah moral call Anda. Yang Anda akan ragu di pertama kali ketika Anda hakim diundang oleh pengusaha. Pergi apa enggak ya? Tapi kan nanti kalau kode etik kan ada 7. Kalau gue melanggar 6 kan masih bisa. Kan itu kalkulasi pragmatis. Etik itu tidak ada kalkulasi pragmatis. Etik itu sifatnya imperatif. A must. Itu dalilnya begitu. Tentu saya juga bisa tafsirkan bahwa kalau Anda ajukan itu pada saya, artinya saya tahu Anda ada kasus. Moral Anda terganggu, Anda minta pembenaran atau pengingkaran dari saya. Begitu hermeneutic of suspicion bekerja. Tadi saya terangin kan, hermeneutic of suspicion tuh. Saya mencurigai dengan asumsi-asumsi di kepala saya. Jadi itu poinnya, tapi karena ini semacam simulasi, oke. Jadi saya kira itu ya poin dasarnya. Dapat ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ya masih di bangku ya. Ya agak kenceng nih, pakai sabuk pengamannya karena nanti di level berikutnya akan naik lagi ya. Jadi Prof. Rocky ini selalu serius kalau ngajar, saya tahu. Saya punya catatannya, beliau kalau mengajar itu serius. Nggak ngeledek dan nggak main-main. Kalau di ELC dia ngeledek. Ya. Ada 2 yang serius di dalam hidup dia. 1 naik gunung, 2 ngajar. Ya. Yang lain nggak serius. Bahkan beragama pun dia tak serius. Itu yang jadi problem memang ya. Tapi kita tidak membahas agama untuk itu. Ya. Orang boleh ngomong etik, nilai, moral dan sebagainya, ya boleh sah saja. Ya. Tapi jangan hubungkan itu dengan religion. Ya. Apa yang dianutnya itu tentu beda. Tapi yang kita coba dengarkan nilai yang masuk di dalam akal kita. Ya, menarik terkait mengenai integrity. Ya. Tadi sudah sempat disinggung loh terkait bagaimana seharusnya hakim, terutama kaum perempuan. Ya, tadi kan dibicarain soal feminism, jurisprudence. Ya. Perempuan itu mengalami banyak sekali ketidakadilan, lama sekali ketidakadilan. Justru kok ya hebatnya gitu loh ya. Dewi keadilan itu ya Dewi, bukan dewa keadilan. Temis yang tadi disebut itu ya perempuan. Kenapa ya Prof ya? Ya kenapa perempuan yang menjadi Dewi keadilan? Apa jangan-jangan perempuan itulah yang bisa menangkap nurani keadilan? Nah kira-kira begitu ya. Terkait mengenai hal-hal yang itu, saya mau ngedengar perempuan lah bertanya dulu. Mana perempuan? Yang mana? Kira-kira yang bagus? Oke, silakan. Silakan. Ya, bertanya. Beri tepuk tangan buat Temis ya, buat Titan Keadilan kita. Oke. Ini nak. Tadi dia panggil saya Om soalnya. Ini nak. Ini bisa. Terima kasih Pak. Oke. Ini udah bisa. Iya. Selamat malam Pak dan rekan-rekan sekalian.
Saya ada 2 pertanyaan. Deg-degan saya, maaf ya Pak, pelan-pelan. Itu normal. Normal. Apalagi bagi perempuan di antara pembicara yang notabene-nya laki-laki. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah, oh iya belum Pak, Amelia Devina Putri dari Pengadilan Negeri Prabu Muli. Oke, Amelia PN Prabu Muli mana suaranya? Yang pertama adalah, seperti dikatakan tadi, perempuan sejak lama tidak mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki. Jadi suara saya bergetar karena nervous ya, bukan mau nangis. Yang pertama adalah bagaimana menggeser paradigma yang sudah mengakar, bahkan tidak disadari. Banyak perempuan juga tidak memiliki pemikiran feminis jurisprudence dalam alat pikirannya. Sehingga untuk menggeser paradigma patriarki itu sendiri adalah hal yang sulit dan tidak mudah. Terutama bagi rekan-rekan perempuan saya di sini, saya mengetahui sulit menjadi hakim. Perempuan selalu dihadapkan dengan pilihan memilih keluarganya atau karirnya. Perempuan selalu dihadapkan dengan pilihan mengalah atau ditinggalkan. Dan itu adalah kesadaran kolektif yang sampai saat Terus. Dan itu adalah kesadaran kolektif yang mengakar dalam diri perempuan itu sendiri. Dan ketika kita mempertentangkan itu dengan patriarki, menurut saya itu akan menjadi kontraproduktif dengan apa yang ingin dicapai oleh feminis jurisprudence itu sendiri. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita semua, baik perempuan maupun laki-laki, membangun sebuah paradigma berpikir yang baru, membangun sebuah kesadaran kolektif bahwa perempuan ini bukan hendak disamakan betul-betul dengan laki-laki, tetapi karena perempuan memiliki kelemahan-kelemahan itu, dia perlu difasilitasi sehingga dia mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Bagaimana untuk menggeser paradigma itu, terutama untuk hakim-hakim perempuan di sini, selain rentan atas hal yang saya sebutkan tadi, kami rentan atas berbagai kekerasan seksual yang terjadi di daerah yang notabene-nya pola pemikirannya masih sangat dulu ketika di daerah. Berbeda ketika saya di Jakarta, ketika kita di kota, mungkin pemahaman sudah baru, tapi kami bekerja di daerah-daerah yang sungguh masih sangat patriarki. Jadi untuk menggeser paradigma itu dan membangun kesadaran kolektif dan tanpa mempertentangkan dengan patriarki yang memang sudah ada dan terbangun itu bagaimana Pak? Lalu yang kedua adalah pertanyaan saya, mengapa integritas selalu dipertemankan dengan kemiskinan? Kenapa integritas selalu dipertemankan dengan kesulitan? Kenapa seperti tadi dikatakan bahwa integritas itu akan menghadapi berbagai cobaan? Kenapa kita tidak membangun sebuah sistem yang berpihak pada integritas? Sehingga yang berintegritas tidak mengalami kesulitan dalam mempertahankan prinsipnya. Apakah tidak ada sebuah analisis ekonomi yang menguntungkan bagi integritas? Seperti tadi dikatakan Bapak bahwa manusia itu makhluk yang efisien. Tentu kita menginginkan sesuatu analisis yang menguntungkan untuk kita. Sehingga ketika integritas itu ditemankan dengan kesulitan, siapa yang mau? Siapa yang bersedia untuk memegang integritas itu, Pak? Apakah secara filosofis ada suatu keuntungan yang diperoleh dari integritas? Sehingga kita berhenti menyandingkan integritas dengan kesulitan, dengan kemiskinan dan sebagainya. Lalu dan bagaimana kita selalu diajarkan untuk bersyukur ya Pak. Tapi kita juga perlu mengetahui ketika hak-hak kita tidak terpenuhi, kapan kita harus protes, kapan kita harus merasa bahwa ini tidak cukup, tidak mungkin kami hidup dengan ini, tidak mungkin kami hidup dengan kesulitan ini. Sedikit curhat ya Pak, hakim itu jaminan kesehatannya kami ini BPJS. BPJS itu sakit Pak, saya 2 kali operasi tahun lalu menggunakan BPJS. Operasi usus buntu dan kista. Sulit BPJS itu karena saya harus ke rumah sakit ini, rujukan ke sini, sementara saya kerja di daerah. Pelayanan rumah sakit di daerah itu jauh dari kata baik Pak. Sehingga saya harus bolak-balik ke Jakarta mencari rumah sakit yang menerima rujukan untuk saya. Itu Pak. Jadi mungkin
pertanyaan kedua saya adalah bagaimana kita melihat sisi keuntungan dari integritas. Lalu bagaimana kita tetap bersyukur tapi mengetahui kapan kita harus protes ketika kami tidak ya kami mengetahui posisi kami ini memang kurang gitu loh. Mengetahui kapan kami harus protes itu Pak. Terima kasih Pak. Ayo beri tepuk tangan ya. Beri tepuk tangan buat Devina ya. Devina dari Prabu Muli. Saya ngerasa ya Devina ini mewakili istri saya. Mungkin namanya juga sama gitu ya. Jadi mungkin dia bertanya juga gitu. Silakan untuk menjawab pertanyaan Devi. Prof. Saya yang cemas untuk menjawab sekarang. Karena yang dia terangkan itu ada hal yang memang harus dieksplisitkan. Karena itu di awal dia grogi, dia cemas. Karena ini problem fundamental kita. Yaitu suara perempuan. Pada akhirnya dia ucapkan juga. Jadi tadi dia the unspeakable, yang gak mampu bicara. Pada akhirnya dia the unstoppable, gak bisa kita hentikan dia bicara tadi. Dan itu faktanya. Coba tadi kenapa Themis itu perempuan itu? Padahal perempuan di dalam filsafat selalu dianggap sebagai femme fatale. Orang Prancis bilang femme fatale. Di mana ada kejahatan, di situ ada perempuan. The roots of all evil, sumber segala kekacauan. Semua dewi pernah diuji integritasnya oleh Zeus. Ujian pertama ada pada seorang perempuan yang bernama Pandora. Sekarang kita sering ucapkan, jangan buka Pandora box itu. Karena kalau dibuka, itu sama dengan membiarkan perempuan ngoceh. Seluruh kejahatan, seluruh gosip diucapkan. Jadi dari awal, perempuan itu dicurigai sebagai pembuat keonaran. Di rumah tangga, di publik, segala macam. Tapi sejarah kemudian menemukan bahwa bahkan Zeus berbuat curang pada seorang perempuan yang namanya Pandora. Satu waktu di puncak Olympus, tempat para bajingan dewa-dewa Yunani bermukim di situ. Mafiosonya namanya, Don Corleone-nya namanya Zeus. Yang ngawinin banyak perempuan termasuk ibu dari Themis itu, Gaia. Gaia itulah istri kesekian dari Zeus. Dan Zeus itu bisa punya banyak nama itu, Toranos segala macam itu tergantung. Di Yunani itu ada semacam kesepakatan. Dewa-dewi itu tergantung fungsinya. Kadang-kala perempuan berfungsi sebagai laki-laki tapi namanya perempuan itu. Itu lain kesempatan saya bahas. Saya ambil dulu poin tadi itu. Kenapa integritas selalu dihubungkan dengan kemiskinan? Jadi kemiskinan seolah-olah adalah petunjuk untuk jangan melakukan hal yang tidak berintegritas. Tapi justru ujiannya di situ. Karena tadi lolos dari moral imperatif itu. Yang kita sebut kejujuran tadi. Suatu waktu di Athena ada seorang hakim perempuan. Namanya Paris Athena. Hakim perempuan. Dia harus mengadili aduan yang diajukan oleh seorang perempuan yang namanya Medusa. Medusa itu lambang dari apa namanya sekarang? Versace. Perempuan yang rambutnya ular itu. Saya terangin mitosnya dulu, cerita itu. Suatu waktu Medusa, seorang calon hakim di Athena, membaca buku di tepi laut Athena. Dia membaca, mungkin dia lagi baca Richard Posner di situ. Tentang economic analysis of law. Karena dia di pinggir laut, dia pakai swimsuit, baju berenang. Dia berenang, balik lagi dia baca itu biasa aja. Seorang perempuan single. Tiba-tiba dari laut datang gelombang yang ditunggangi oleh Poseidon,
atau Neptunus. Nama-nama itu sama itu. Kalau saya bilang Neptunus itu versi orang Romawi, Poseidon versi orang Yunani. Orang Romawi nggak mau kalah, dia bikin dewanya sendiri untuk orang Yunani. Kalau saya bilang misalnya Dewi Kecantikan, siapa namanya? Aphrodite. Di Yunani namanya Venus, sama aja. Satu waktu Medusa, perempuan pintar, lagi membaca buku sambil sekali berenang, diintip oleh Poseidon, lalu dia diperkosa oleh Poseidon. Melaporlah Medusa pada Paris Athena, saya diperkosa. Kata Paris Athena, bohong. Kamu mengundang Poseidon untuk menyetubuhi kamu yang memakai baju yang merangsang. Karena itu, tanpa ada pengadilan, dinyatakan bahwa Medusa bersalah menggoda laki-laki namanya Poseidon. Hukumannya apa? Medusa dikutuk bahwa dari matanya akan keluar api sehingga semua laki-laki yang ditatap oleh Poseidon berubah jadi tiang arang. Memang begitu yang terjadi. Akibatnya semua laki-laki Athena kalau berpapasan dengan Medusa yang tadinya cantik, lari. Medusa dianggap sebagai the roots of all evil, sumber kejahatan di Athena. Medusa dianggap sebagai monster perempuan yang mengganggu keindahan rumah tangga, menyebabkan laki-laki itu gak bisa pacaran karena begitu disorot jadi arang. Maka dicarilah cara untuk membunuh Medusa. Kebiasaan Medusa karena matanya menyemburkan api, kalau dia tidur matanya dia copot. Karena panas itu, dia tidur dengan mencopot matanya. Diutus seorang laki-laki yang jagoan di Athena, namanya Perseus. Perseus ini berkali-kali menghadang Jokowi. Saya cuma memancing supaya saudara melek dikit. Ditunggulah Medusa itu di Megamendung. Karena ketahuan Medusa ini akan mengikuti Mahkamah Agung Corporate University. Perseus tunggu. Perseus menyiapkan pedang untuk memenggal kepala atau membunuh Medusa. Tapi sekali dilirik oleh Medusa, pedangnya si Perseus itu berubah menjadi bubur. Berkali-kali diutus. Lalu Perseus mencari akal. Karena dia kalah bertanding dengan Medusa, dia cari akal. Waktu Medusa tidur, Perseus diam-diam mengintip Medusa yang sedang melepaskan matanya. Pada saat itulah Perseus masuk ke ruang tidur Medusa dan memenggal kepala Medusa. Karena itu saya sebut tadi di awal. Ini joke kecil. Kalah dalam persaingan politik, dalam pertarungan keahlian berkelahi, lalu menunggu Medusa tidur. Itu kan curang namanya laki-laki kan. Kenapa Paris Athena tidak memihak pada Medusa? Karena dia ingin berselingkuh dengan Poseidon. Ini dalam pengertian semacam ini. Tapi apa yang terjadi? Begitu kepala Medusa dipenggal dari tubuhnya, darah mengalir, dan dari darah itu tiba-tiba berubah menjadi asap kecil, wangi timbul. Lalu tiba-tiba ada bayangan yang dari darah Medusa itu timbul uap, lalu berubah bentuk menjadi kuda laut, apa bahasa Latinnya itu? Pegasus. Jadi Pegasus. Nah, di dalam mitologi Pegasus adalah dewa kebijaksanaan, dewa para sastrawan.
Jadi bayangkan, mitos itu artinya menutup. Kendati ada kekerasan terjadi pada perempuan, tapi perempuan itu masih menghasilkan anak yang disebut Pegasus itu dan terbang untuk membawa keadilan. Dan Pegasus itulah yang menuntut kita ada di Corporate University Mahkamah Agung. Jadi saya ingin titipkan pesan di situ bahwa selalu ada wisdom kalau kita bicara tentang integritas. Kita berupaya untuk menilai kenapa Athena tidak punya integritas dari awal. Karena ada problem lain di situ. Yang mungkin Poseidon siapkan semacam buat Athena disogok 2 Mercy, 3 rumah itu. Tapi memang itu ujiannya. Kalau tidak ada ujian itu, tidak ada cerita seperti tadi itu. Kalau tidak ada ujian itu, di ujungnya tidak ada semacam wisdom. Semua mitos di ujungnya atau ada misteri, atau ada pertanyaan, atau ada kelegaan itu. Di dalam kasus Medusa, kita dapat semacam simbol bahwa penderitaan perempuan itu tak mungkin dibayar oleh kebaikan laki-laki apapun. Hanya bisa dibayar oleh diri dia sendiri. Yaitu kelegaan dia untuk mengatakan bahwa di dalam penderitaan saya masih memberi harapan. Itu dengan lahirnya Pegasus. Tahu Pegasus ya? Jangan salah, Pegasus itu dalam pengertian itu adalah hal yang bermutu. Ada Pegasus lain, yaitu sistem teknologi Israel untuk menyadap pembicaraan politik. Beda tuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Masih jawabannya konsisten, Pak Rocky, bahwa integriti itu ya prioritas. Ya, integriti itu nggak bisa ditawar. Oke, pertanyaan berikutnya, masih dari perempuan? Ada? Oke, kita beralih. Yang di sebelah kiri, ya bicara. Tapi jangan ceramah ya, nanya langsung. Nanti ada forum untukmu, saya memang nanti akan membuat khusus pelatihan buatmu, kamu ngomong aja sendiri. Ya. Ini nanya, nggak usah challenge. Iya. Kalau kamu udah ngomong mau challenge, saya suruh duduk kamu di situ. Ya, serius ini. Yuk. Izin Pak Rocky, saya di sini. Bertanya ya, bertanya. Iya Pak, bertanya. Ya silakan. Pertama, saya udah agak khawatir nih, kamu akan makan slot. Karena kemarin waktu acaranya Prof ini nanya, nggak apa yang ngomong, tapi nanti akan saya buatkan khusus pelatihan buatmu. Siapa namamu siapa? Rangga Lukita Desnata Pak. Rada? Lukita Desnata, nomor urut 30. 30, oke siap. Nanti saya bikin judul pelatihan khusus buatmu, kau bintang tamu. Okay. Tapi ini bertanya ya, oke silakan. Pertanyaan pertama, saya ini melaksanakan perintah dari Pak Kapusdikat Pak. Mengenai pertanyaan tentang integritas, yang kedua tentang feminin. Yang pertama tentang integritas menyangkut 1122 Paus Gregorius ribut dengan Hendrik IV. Yang outputnya dari the rule of man menjadi the rule of law. 100 tahun kemudian timbullah Magna Carta. 300 kemudian timbullah habeas corpus. 10 tahun kemudian timbullah Bill of Rights. Diikuti Revolusi Amerika, Revolusi Prancis. Seluruh dokumen itu akhirnya masuk mewarnai, menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan berujung kepada Undang-Undang 1945 yang amandemen keempat. Dari 1122 sampai saat ini usianya 1000 tahun. Dokumen itu hanya 3 pembicaraan. 1 mengenai keadilan, 2 mengenai separation of power, 3 mengenai hak asasi manusia. Pertanyaan saya kepada Bung Rocky Gerung. Tegak saya kamu langsung masuk di situ pertanyaannya. Ini memang saya catat, Prof. Ya. Dia akan jadi murid ini kita, apa namanya, rumah filsafat kita. Ya. Oke, langsung pertanyaan ya. Pertanyaan saya, mengapa di luar sana setelah 1000 tahun, Prof, gitu ya. Setelah 1000 tahun di luar sana masih menganggap entitas separation of power khususnya Mahkamah Agung, gitu, Prof ya. Masih menganggap dalam memutus perkara masih melihat siapa yang berkuasa. Siapa the rule of man-nya di Republik ini, di luar sana. Itu anggapan, itu hipotesis. Letak salahnya di mana? Itu pertanyaan pertama, Pak. Waduh, pertanyaan. Oke, sudah.
Cukup, satu aja dulu. Yang kedua feminin, Pak. Ini Udah satu aja, nggak usah penjelasan. Yang feminim langsung pertanyaan aja. Ya, pertanyaan. Nanti ada forum buatmu. Oke. Memang saya udah. Forum untukmu ada khusus. Ya, langsung pertanyaan ya. Saya cut nih, kalau kamu masih presentasi saya cut. Oke. Langsung pertanyaan. Pertanyaan berikutnya, saya mau men-challenge Prof. Rocky. Udah. Boleh, Prof? Oke, Prof. Langsung jawab pertanyaan pertama. Silakan kamu di belakang. Oke. Dek, silakan di belakang. Udah cukup. Dek, udah cukup di belakang. Rocky, dia yang berkuasa pada saat ini. Kalau boleh saya duduk, kalau tidak saya tetap di sini. Bagaimana, Pak? Oke. Dengan segala risiko saya ambil. Prof. Rocky. Langsung, Prof. Rocky. Dek, pertanyaan, langsung pada pertanyaan ya. Ayo. Adilkah perlakuan Taliban terhadap wanita-wanita Afghanistan pada saat perang mereka melawan Uni Soviet dan Amerika Serikat yang menjadikan wanita sebagai mesin-mesin produksi anak? Kaitkan dengan filsafat feminis. Terima kasih, Pak. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah buat teman kita dari Aceh. Aceh ya? Oke, silakan Prof. Silakan Pak Rocky. Salon murid Pak, Prof. Karena udah mendekati setengah gila juga sama kayak Pak Rocky. Ya. Tapi memang ada satu pertanyaan ya, kapasitas itu bagus untuk itu, tapi juga mesti harus belajar nanti terkait mengenai strategi dan taktik, itu yang lain. Jangan kemampuan kita, kecerdasan kita itu memancing justru ketidaksukaan. Dikit-dikit aja, tipis-tipis aja kasihnya, sehingga kemudian orang penasaran. Prof langsung, tembak aja. Oke. Gregorius tidak pernah menjadi inspirasi dari founding person kita untuk menyusun konstitusi itu. Kan sistem Gregorius, bahkan setelah itu, seluruh sistem peradilan kepausan itu basisnya adalah inkuisisi. Kan inkuisisi artinya saya tuduh Anda, Anda buktikan Anda salah apa tidak kan. Jadi kacau timeline filosofi Anda salah itu. Indonesia menyusun konstitusi setelah prinsip-prinsip inkuisisi itu hilang. Karena itu Indonesia memasukkan pertama-tama ada pasal-pasal tentang human rights yang nggak ada di dalam sistem inkuisisi Romawi kan itu. Jadi Anda menggabungkan dua hal yang sifatnya sulap menyulap itu. Itu kacaunya di situ. Oke, saya nggak usah tambahin kekacauan itu. Soal Taliban, di dalam hukum perang ada yang disebut ius in bello dan ius ad bellum. Kan belajar itu kan. Hukum untuk memulai perang dan hukum setelah perang berlangsung itu. Alasan untuk memulai perang diatur melalui Statuta Roma. Alasan di dalam keadaan perang diatur melalui humanitarian law itu. Kan beda kan? Jadi Anda mesti terangkan yang Anda maksud dengan strategi itu ius in bello atau ius ad bellum. Karena Anda belum terangkan, artinya Anda mengacaukan itu. Jadi saya nggak perlu jawab. Oke. Ada lagi yang lainnya. Oke. Tengah, cewek silakan. Cewek dulu biar nggak curcol nanti. Yo, beri tepuk tangan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Sarumaida Tobing dari Pengadilan Negeri Kota Timika, Papua Tengah. Jadi izin Pak untuk menanggapi sedikit teman saya agar pandangannya balance mengenai apa yang dimaksud tadi teman-teman yang dialami hakim wanita. Kalau saya mungkin pengalamannya sedikit berbeda karena memang mungkin latar belakang, mungkin juga budaya sehingga beda pemahamannya. Saya tidak pernah merasa sebagai perempuan itu terdiskriminasi dalam pikiran saya sendiri. Tapi betul bahwa itu terjadi di luar kita Pak. Contoh saya sebagai hakim wanita oleh KPN saya kebetulan itu mungkin punya orientasi kesamaan gender. Saya ditunjuk sebagai salah satu juru bicara di pengadilan negeri. Di mana di Timika itu Pak tidak cukup pintar. Kita harus punya kemampuan power suara. Kedua punya lagak berwibawa.
berkuasa. Agar apa? Bisa suruh orang diam dulu, baru mendengarkan kita bicara. Sehingga bagi saya yang seperti itu butuh. Laki-laki yang berpikir kesamaan gender, bukan di kami masalahnya. Masalahnya adalah mungkin yang berkedudukan sebagai pimpinan laki-laki memberikan kesempatan yang sama. Jadi masalahnya nanti dia nggak bisa, kasih aja. Sepanjang itu memang tugas profesi, tugas kedinasan berikan saja, bukan yang mengangkat barang secara fisik. Itu yang saya amini sebagai kesetaraan gender. Lalu masuk ke pertanyaan, tadi berawal yang saya tangkap Pak Rocky sampaikan, contoh yang pertama mencari bagi kami 3 masalah. Ternyata jawabannya 2 yang salah dalam tulisan, 1 kebohongan Anda. Itu 3 permasalahannya. Bagi kami Pak, dididik berulang-ulang sebagai hakim itu contohnya saat ini judicial activism. Jadi saya menangkap kegelisahan Pak Rocky, kami itu jangan cuma mencerna undang-undang letter law. Saya tangkapnya tadinya seperti itu Pak. Saya cuma mau menjelaskan ke Pak Rocky bahwa kami diajarkan itu tidak cukup hanya undang-undang hukum positifnya. Tapi ada judicial activism, dan kalau Pak Rocky mengikuti perkembangan terbaru di Mahkamah Agung, katanya sedang disusun perma tentang restoratif justice. Itu di tempat kami sendiri, saya dengan teman-teman di Timika itu menerapkan dalam banyak putusan. Sehingga itu saya kira tidak menjadi masalah. Kedua, mohon izin teman-teman kalau ini contoh yang populer, seperti tadi Pak Rocky sebutkan, Presiden tadi sebut saya lupa, kata binatang ya Pak ya. Saya menangkap maksud Bapak kenapa marah dengan penjelasan logika tadi. Itu harusnya nggak jadi masalah yang harus diatur undang-undang. Saya tangkap maksud Bapak. Tapi artinya begini Pak, kami sebagai hakim itu harus melihat masalah dalam masyarakat. Kenapa ada gejolak di masyarakat? Itu yang kami tangkap sebagai keadilan. Moral yang berlaku di masyarakat itu kan tumbuh dari kebiasaan, adat istiadat. Undang-undang kekuasaan kehakiman itu memerintahkan kami sebagai hakim menggali nilai-nilai yang berlaku keadilan itu dari masyarakat juga. Jadi apa yang dimaksud dengan keadilan? Sehingga pertanyaan saya kembali ke subtema tadi. Izin Pak, izin itu artinya saya biar Bapak tidak tersinggung. Tapi anggapan saya Bapak pasti menangkap apa maksud saya. Kami belum, saya sendiri Bapak belum menangkap sesuai judul kelas malam ini. Saya tadinya berharap, saya terinspirasi dari Pak Rocky, apa sih yang menjadi pedoman kami sebagai hakim agar membuat putusan itu sesuai dengan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Timika. Ya, ini yang disuka oleh Pak Rocky ya, disuka oleh Pak Rocky untuk melawan semua pendapat apa yang disampaikan itu ya. Tadi bertanya, kenapa kok belum nggak bicara itu? Memang belum sampai situ. Kita mau jam 12 nanti baru selesai gitu. Silakan Pak Rocky. Ya, tadi saya mulai dengan kontroversi itu. Mulai dengan foto di belakang itu. Karena saya mau bongkar. Saya ingin jujur mengatakan itu. Kenapa? Karena yang saya uraikan tadi adalah soal reason, bukan soal passion. Yang basisnya adalah local wisdom. Saya nggak bicara itu. Jadi demi kejujuran saya katakan, local wisdom itu adalah kumpulan moral yang dipelihara secara otentik oleh pemain-pemain anggota dari komunitas itu. Tetapi kalau kita abstrakkan, ada sejumlah local wisdom yang justru membuat perempuan gak berdaya. Local wisdom pertama, yang sampai sekarang masih ada. Pemimpin itu gak boleh perempuan. Anda perusahaan bantah itu bahwa bisa tuh. Tetapi local wisdom lokal itu sepotong fungsinya untuk menghasilkan kesetaraan perempuan. Karena itu kita mesti pergi pada parameter-parameter yang lebih jauh. Maka saya pergi ke Athena. Tapi kalau kita bilang, iya tapi itu kan mitologi. Oh iya, mitologi itu justru bagian yang paling bagus untuk membelah persoalan konkret. Kalau kita belajar sinopsis hukum itu, kita selalu melihat bagaimana misteri itu diselesaikan di dalam
mitologi, entah itu mitologi Minang, apalagi mitologi Yunani yang lebih lengkap yang ditulis oleh Iliad atau Homer itu. Nah ini yang saya nggak lihat diajarkan di Fakultas Hukum, sehingga selalu didalilkan bahwa ada hukum positif yang harus kita ikuti dan ada hukum lokal yang juga harus kita ikuti. Local wisdom itu seringkali menjadi local kingdom. Saya beri contoh ya, yang kemudian saya dibully. Di NTT, dalam yang menganggap perempuan yang baru melahirkan, dia harus tinggal di dapur selama 40 hari. Ada satu daerah di NTT yang memakai local wisdom itu. Dan tidak boleh makan daging, dia harus tinggal bersama anaknya di situ. Ini riset yang saya kutip. Lalu pertanyaannya, apakah local wisdom itu memuliakan perempuan atau tidak? Sekarang kita uji dengan ilmu pengetahuan. Dapur itu adalah produsen karbon dioksida, timbal, plumbum, timah hitam. Kenapa ibu dan anaknya harus disuruh tinggal di dapur? Dua, anak dan ibunya tidak boleh makan daging. Bukankah daging sumber protein pertama bagi bayinya? Kalau kita pakai perspektif feminis, kita akan uji dalil local wisdom itu dari prinsip kepentingan laki-laki yang patriarki, yang tidak menginginkan istrinya tahu bahwa selama 40 hari laki-laki itu boleh pergi cari perempuan lain. Karena istrinya ada di dapur. Laki-lakinya mungkin istrinya nggak boleh akses kamar di depan itu. Itu namanya critical analysis tuh. Tapi kemudian saya bahkan mau dilaporkan, Rocky Gerung menghina local wisdom. Bukan saya menghina, saya menunjukkan akibat dari local wisdom itu IQ anak-anak itu drop, stunting, karena tidak dapat protein yang seharusnya hak dia tuh. Hukum bekerja di mana di situ? Pro pada local wisdom itu atau pro pada masa depan generasi di tempat di mana local wisdom dibuat? Tapi saya tahu kemarahan orang terhadap local wisdom. Seolah-olah local wisdom itu adalah betul-betul wisdom. Padahal itu local wisdom yang basisnya patriarki. Local kingdom yang ada di situ, bukan wisdom. Kepentingan patriarki kita bongkar di situ. Jadi kejujuran berargumentasi itu nggak ada hubungannya dengan upaya untuk merendahkan tempat yang lain. This all about reason. Saya menerangkan itu betul-betul dengan kepala aja, tanpa passion di situ, tanpa sentimen. Saya terangkan dengan argumen aja. Poin-poin itu. Jadi saya paham bahwa ada semacam kecemasan kalau ucapan ini menjadi semacam gangguan terhadap local wisdom. Gak ada, saya nggak ada urusan dengan local wisdom. Yang saya periksa adalah rasionalitas dari local wisdom itu. Saya kasih cerita lain, bukan di Indonesia, di luar negeri. Tanggal 4 Februari, berapa hari lagi ini? Hari Valentine, hari cinta kasih. Orang berpikir tentang kasih sayang. Satu waktu di Paris, di kota Paris, ada sepasang mahasiswa jatuh cinta, lalu berhubungan seks di hari Valentine. Maka si perempuan kehilangan keperawanannya. Perempuan ini datang ke klinik reparasi selaput darah di kota Paris. Dokternya tanya, kenapa Anda mau operasi hymen Anda, selaput darah Anda tuh? Karena saya mau menikah Pak Dokter. Oke. Laki-laki di samping Anda siapa? Dia yang akan menikahi saya. Dokternya mulai bingung.
Anda bersetubuh dengan siapa? Dengan dia. Kan Anda bersetubuh dengan dia, kenapa Anda mesti membuktikan Anda masih perawan di hari perkawinannya? Dokter Prancis nggak pernah paham tentang local wisdom. Perempuannya bilang begini, saya tidak akan membuktikan saya masih perawan pada calon suami saya yang menyetubui saya dan saya suka persetubuhan itu. Dokternya makin bingung. Lalu Anda mau membuktikan pada siapa? Saya membuktikan saya masih perawan di komunitas kampung saya di sebuah negara di Afrika Utara. Karena di situ berlaku prinsip bahwa perempuan begitu dia menikah malam harinya 2 jam setelah malam pengantin dia mesti angkat spraynya untuk memperlihatkan pada seluruh penduduk desa itu bahwa dia masih perawan, bercak darah ada di spraynya. Dia nggak ingin membuktikan pada suaminya. Dia membuktikan pada tuntutan komunitas yang lokal wisdomnya berkata begitu. Dan di Indonesia juga dulu masih ada cerita semacam itu. Jadi si perempuan berbohong demi local wisdom. Kan itu masalahnya. Itu di kota Paris. Di Los Angeles, setiap Valentine, klinik reparasi selaput darah perempuan didatangi bukan oleh anak 17-18 tahun, tapi oleh perempuan yang udah buat apa? Buat membuat heboh suaminya ketika bersetubuh, suaminya di acara Valentine tahu bahwa dia masih perawan. Buat melucu. 2 peristiwa yang sama ditafsirkan secara berbeda. Di Paris untuk berbohong, di Los Angeles buat melucu. Suaminya kaget, kok kamu masih perawan? Kan operasinya sebentar. 20 menit selesai dia perawan lagi. Untuk mengolok-olok fasilitas yang disediakan oleh peradaban bahwa harus ada keperawanan sebelum pernikahan tuh. Kan itu poinnya tuh. Apa bedanya keahlian ginekolog di Paris dengan di Los Angeles? Sama-sama lulusan FK UI. Sama-sama memakai peralatan ginekolog buatan Philips. Jadi itu yang mau saya terangkan bahwa satu peristiwa bisa dibuat keperawanan itu di Paris, di Afrika itu adalah hal yang fundamental. Karena itu orang berbohong dengan teknologi supaya tidak diolah-oleh local wisdom. Di Los Angeles justru dibalik itu untuk mengolok-olok suaminya. Jadi apa yang mau saya ucapkan di situ bahwa kemampuan kita untuk bernalar itu yang memungkinkan kita untuk bahkan keluar dari feodalisme, keluar dari local wisdom yang tidak semua local wisdom itu wise. Itu intinya. Nah, Anda memang ada di dalam exception bahwa Anda bos saya perempuan, dia justru suruh aktifkan. Dan di mana? Di tempat di mana egaliternya masih ada. Bagaimana kalau Anda pindah sedikit dari Timika pergi ke Jayawijaya misalnya? Lain lagi soalnya kan. Tapi saya mengerti bahwa Anda mau tunjukkan bahwa tidak semua peristiwa itu berlaku prinsip yang sama. Oke. Dan bagian itu yang kita gembirakan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teman-teman, judicial activism itu juga dilakukan oleh Mahkamah Agung di dalam putusan-putusannya terkait mengenai pembagian waris. Di Indonesia itu di beberapa daerah ada local wisdom terkait mengenai pembagian waris terhadap perempuan yang tidak adil. Jumlahnya sedikit dibandingkan laki-laki. Lalu Mahkamah Agung menyatakan bahwa hukum nasional yang harus diikuti yakni pembagian waris yang adil bagi perempuan. Jadi kalau ada gugatan terkait mengenai ketidakadilan dalam pembagian waris karena dasarnya local wisdom itu sudah pasti karena banyak sekali jurisprudensi yang menolak terkait mengenai itu. Jadi sehingga sekarang perempuan Indonesia mendapatkan waris yang sama, waris yang adil, waris yang adil buat baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Ya itu salah satu tadi menyinggung soal local wisdom yang mana Pak Rocky itu menjelaskan
bahwa disitulah judicial activism, bukan soal bahwa kemudian kita mau melampaui undang-undang artinya kemudian kita harus selalu melawan undang-undang, tapi memberikan tafsir yang adil terkait mengenai itu. Oke, lanjut. Ya inilah dulu, nanti baru itu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabil Riandika dari PNA Murang ingin bertanya, di pelajaran filsafat hukum itu pernah diajarkan mengenai antinomi. Jadi dalam hukum ini terdapat antinomi. Yang ingin saya tanyakan, terhadap antinomi itu bisa nggak kita berpikir untuk mengambil jalan tengah, atau malah jika kita mengambil jalan tengah terhadap antinomi itu malah yang terjadi adalah kekacauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren ini antinomi nih. Ada situsnya nih, ya antinomi. Langsung jawab, Rob. Ya dilema antinomi itu diselesaikan lewat, biasa disebut juga prisoner dilemma itu, dengan game theory. Itu bisa dibuatkan tuh modeling dengan memanfaatkan banyak kasus dimasukin di situ lalu diselesaikan dengan komputer. Antinomi bisa aja saya di situ. Tetapi bagi hakim prinsipnya bukan antinomi, nomosnya jelas. Saya kasih ilustrasi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Satu waktu Nabi Sulaiman dihadapkan kasus di mana dia harus memutuskan bayi yang ada di depan dia itu diklaim oleh dua ibu. Ini bayi saya, ini bayi saya. Kuat, berhari-hari argumennya sama, kuat betul. Dijebak dalam situasi antinomi. Nomor siapa yang lebih kuat? Ibu A atau ibu B itu? Akhirnya Nabi Sulaiman kehilangan semacam dia nggak bisa lagi menemukan argumen apa yang bisa dia putuskan supaya dia bisa pastikan ini adalah anak dari A dan bukan dari B atau sebaliknya. Lalu Nabi Sulaiman tanpa membaca filsafat hukum, dia bilang begini, oke, Anda berdua ibu duduk di depan saya, bayimu taruh di depan saya, dan saya akan putuskan sendiri. Bayi siapa itu? Caranya bayinya saya bagi dua. Ini pedang saya. Saya akan tebas bayi itu persis di tengah, separuh buat Anda, separuh buat Anda. 1 detik, jangan Hakim Sulaiman, serahkan bayi itu pada dia tuh. Karena itu bukan bayi saya. Yang sini diam aja. Yang punya bayi justru diam aja. Apa keputusan Nabi Sulaiman membaca antinomi itu? Dia kasih bayi itu pada si ibu yang meraung-raung. Yang sebetulnya berbohong bahwa itu bayi dia. Bagi Nabi Sulaiman, seorang ibu yang memiliki bayi tidak mungkin membiarkan bayinya itu dipenggal. Diselesaikan dengan wisdom. Akhirnya Sulaiman bilang, itu memang Anda, walaupun Anda nolak, tapi itu punya Anda. Anda hanya ingin bayi itu tidak terpenggal, maka Anda mau kasih pada perempuan yang satu yang justru menganggap, iya penggal aja supaya adil. Dilema antinomi diselesaikan dengan logika, tapi keputusan hakim datang dari wisdom dia itu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Lanjut, yang di depan. Yuk. Izin Pak Kapus, sebelumnya saya asam lambung saya agak naik Pak. Siap. Jadi ini sedikit agak nggak enak perut saya, tapi ada Bung Rocky saya tetap datang karena biarin tubuh saya sakit, yang penting akal saya tetap sehat begitu. Baik, jadi begini, sering kali kita membahas tentang asas tadi kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dari Gustav Radbruch.
bahkan dalam suatu putusan diharapkan terciptanya atau masuknya 3 hal tadi dalam suatu putusan. Tapi bagi saya itu sedikit utopis. Kenapa? Karena bahkan di dalam KUHP yang baru saja ada pasal yang menjelaskan bahwa ketika kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, maka hakim harus mendahulukan keadilan. Artinya si pembuat undang-undang merasa bahwa keadilan itu ditempatkan lebih tinggi daripada kepastian hukum. Nah, pertanyaannya adalah bagi Bung Rocky, ketika ditempatkan antara keadilan dengan kemanfaatan, mana yang kemudian harus didahulukan? Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan keadilan dengan kemanfaatan atau keadilan dengan kepastian? Keadilan dengan kemanfaatan. Oke. Kalau itu yang pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua terkait dengan integritas. Saya ingat 8 nilai utama Mahkamah Agung itu dulu adil dan jujur, integritas dan kejujuran itu jadikan satu kesatuan, Pak. 2, kejujuran itu nomor 3. Nah, kalau mungkin Bung Rocky kemudian bisa sedikit memaparkan mungkin dari segi etimologi, apa perbedaan antara integritas itu dengan kejujuran? Saya sempat membaca artikel juga bahwa integritas itu artinya kita tetap berbuat baik meskipun tidak ada orang yang mengetahui. Nah, itu jadi terbayang dalam pikiran saya, apakah integritas itu menjadi suatu hal yang berbeda dengan kejujuran? Padahal secara prinsip itu sama, karena jujur itu kan mengatakan sesuatu yang benar. Terus juga terbayang bahwa apakah kemudian integritas itu artinya adalah kita tetap berbuat baik meskipun kita di dalam keadaan yang gelap. Atau di dalam gorong-gorong misalnya seperti itu, Bung. Coba kita lihat asal usul dari istilah-istilah itu. Coba. Artinya semakin sedikit prinsip itu dipraktekkan. Jujur itu hebat itu menghina pemuka agama, menghina dosen, menghina hakim. Anda dihina oleh tagline itu, jujur itu hebat. Lu memang gue jujur karena itu gue jadi hakim kok, kenapa mesti dipuji-puji? Atau harus diingatkan itu. Itu yang sebut tadi, imperatif moralnya nggak bekerja lagi sehingga mesti ditaruh gede-gede itu. Gimana ditaruhnya? Nggak cukup di situ, ditaruh di pinggir-pinggir. Sama seperti kalau saya masuk kelas di UI, ada prinsip dilarang nyontek. Lu memang dia nggak boleh nyontek, ngapain mesti ditaruh lagi di situ? Nggak boleh bawa senjata api. Memang dilarang oleh KUHP bawa senjata api di kelas. Jadi ini bangsa ini harus diperintah dulu baru integritasnya tumbuh. Konyol namanya tuh. Kan gila nih negeri kan. Mana ada peraturan begituan di Tokyo misalnya. Malam-malam gak boleh klakson. Memang gak boleh klakson malam-malam mengganggu. Di Tokyo benda yang paling gak pernah diganti di mobil ada klakson. Baru terus dia. Karena gak pernah dipakai oleh supir di Tokyo tuh. Gak ada perintah untuk jangan klakson. Lihat aja kan orang mau nyebrang, yaudah diam aja, biarkan orang itu nyebrang. Di kita itu tinggal 2 meter, tet. Yang nerobos orang udah mau nyebrang kan. Itu mentalnya kan coba. Ajaib negeri ini. Yang dianggap negeri yang beradab itu. Jadi jangan kita balik persoalannya bahwa harus diperintah. Ini negara hukum. Semakin banyak hukum menunjukkan negara itu semakin bobrok. Kalau saya bisa bercakap-cakap dengan Anda untuk menyelesaikan satu peristiwa, ngapain kita pergi pengadilan? DPR bikin regulasi, bikin undang-undang, diprotes oleh LSM. Apa kata DPR? Kalau nggak setuju bawa ke Mahkamah Konstitusi di judicial review. Lo Anda mesti lahirkan undang-undang yang tidak mungkin diuji di Mahkamah Konstitusi. Mesti Anda malu 2 hari setelah undang-undang Anda dibawa sama LBH ke Mahkamah Konstitusi. Kok dia nggak malu? Itu sama dengan orang jualan aqua yang memang nggak bermutu. Lalu konsumen protes, ini nggak bermutu, bawa ke lembaga konsumen.
jalan pikirannya konyol. Kalau saya anggota DPR, saya akan berupaya supaya undang-undang saya yang buat itu jangan sampai sekali-sekali masuk ke Mahkamah Konstitusi di judicial review. Malu saya membuat undang-undang yang bobrok. Artinya bobrok kan undang-undang itu. Tapi dibalik, ini kan negara hukum. Silakan judicial review. Uset deh tololnya tuh. Kan logikanya apa? Itu yang menyebabkan proses pembuatan undang-undang itu dibawa aja diselesaikan. Bikin aja banyak-banyak. Toh nanti kalau nggak beres ada Mahkamah Konstitusi. Itu namanya kedunguan konstitusional. Iya, hal-hal begitu. Begitu masuk Mahkamah Konstitusi, nggak diproses juga akhirnya. Tadi juga betul, Mahkamah Konstitusi dibekali oleh 2 fakultatif. Satu adalah judicial review, yang kedua judicial activism. Kalau dia nggak lakukan judicial activism, hal yang menjadi dasar di seluruh dunia, Mahkamah Konstitusi diberi hak primer pertama, judicial activism. Artinya, pakai otak, mata dan telinga untuk dengar kasus yang mungkin potensial melanggar konstitusi. Kalau bisa bocorkan ke pers, supaya berhenti itu. Itu namanya judicial activism. Mahkamah Konstitusi nggak mau lakukan itu. Dia bilang kita tunggu kasus. Lalu fungsi mahkamah untuk mengaktifkan keadilan dengan memperlihatkan problem di mana? Dia tunggu kasus saja. Mahkamah Konstitusi jadi loket konstitusi. Nunggu kasus kan nunggu di loket. Gitu. Itu masalahnya di situ. Jadi kemuliaan hakim itu berhenti karena dilarang oleh undang-undang untuk aktif mencari kasus. Memang dilarang, tetapi Mahkamah Konstitusi bisa kasih public expose supaya rakyat tahu bahwa ini potensial melanggar konstitusi loh, DPR. Nggak ada soal, lewat pers dibocorin dikit. Itu namanya judicial activism. Yang lebih penting daripada judicial review sebetulnya. Jadi masalah itu yang membuat kita menganggap di dunia ini, negara yang paling beradab adalah negara yang tidak ada hukum. Karena orang bisa bicara, diskurs etiknya jalan itu. Jadi sekali lagi, teori negara hukum dimaksudkan sebetulnya supaya orang paham kalau bisa hukum itu makin lama makin di belakang. Sekarang orang masih bilang ya retroaktif atau nggak ada retalianisme, itu pembalasan dendam. Ya tetapi ide tentang itu nggak masuk dalam sistem berpikir para hakim. Jadi sekali lagi ada perubahan paradigm di negeri ini dan terutama dalam upaya kita untuk membahas bersama bahwa kan kita diberi fasilitas oleh alam untuk bercakap-cakap. Nah percakapan itu yang nggak ada karena untuk bercakap-cakap perlu uang. Sama seperti para politisi itu bercakap-cakap artinya uang. Gitu. Jadi sekali lagi kita bongkar sebetulnya culture, ethical culture dari negeri ini hilang. Peradaban awal negeri ini ketika pendiri-pendiri founding parents kita berbicara, semua percaya bahwa akan ada kesepakatan yang tanpa harus didasarkan pada hukum. Apa namanya? Tacit agreement, moral suasion. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi soal integritas ini memang hal yang harusnya datang dari moral code. Supaya nggak perlu dibuat kode etik. Nanti Mahkamah Agung kode etiknya kok 7 tambah 12 itu. Makin lama kode etiknya panjang. Lalu kelegaan untuk berkata jujur hilang karena terpaksa mesti lihat dulu kode etik. Lama-lama buku kode etik itu 300 halaman. Dia bawa khusus itu. Halaman berapa ya kode etiknya. Jadi yang disebut sebagai voluntarisme untuk bersahabat itu dikendalikan secara teknis oleh undang-undang. Itu bahayanya. Itu yang saya sebut tadi bahwa hakim jangan membaca undang-undang sekedar sebagai the black letter of law. Huruf mati itu. Itu pentingnya tadi percakapan semacam ini. Supaya ada inspirasi. Supaya ada kemungkinan untuk menghidupkan kembali percakapan yang dasarnya adalah moralitas dan integritas. Itu aja sebetulnya. Bahwa kemudian prakteknya lain itu bukan tanggung jawab saya. Oke, tepuk tangan lagi. Teman-teman sekalian, jam sudah 10 tapi masih banyak yang angkat tangan ya. Jadi hancur. Jadi ada yang menarik terus-menerus disampaikan oleh Pak Rocky terkait mengenai apa itu etik dan apa itu kode etik yang berbeda ya.
Sebetulnya kalau kita memahami etik, kita sudah nggak perlu lagi kode etik. Dalam simbol Mahkamah Agung itu panah Dewa Kresna yang dilepaskan dari busurnya lalu kemudian melenting. Maka gambarnya seperti itu. Lalu kemudian ada seloka, Sansekerta di bawahnya Dharma Yukti. Yang utama adalah kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Jadi kalau etik itu aja sudah kita pahami, nggak perlu lagi kode etik, kira-kira begitu. Ya, jadi itu bukan local wisdom, itu simbol Mahkamah Agung. Tapi memang Mahkamah Agung tetap harus membuat itu kode etik. Mungkin karena hakim suka lupa, jadi suruh dia baca itu tuh. Pasal berapa ini bertemu dengan pihak-pihak itu melanggar kode etik ini, pasal ini. Mungkin seperti itu. Yang seharusnya menurut Pak Rocky itu sebetulnya menghinakan. Cukup kalian memahami etiknya dan bisa memahami nurani keadilannya. Kira-kira seperti itu ya tadi yang sudah disampaikan. Oke, lanjut pertanyaan. Ayo Mbak, langsung ya, nama lalu kemudian pertanyaan. Silakan. Ini di depan. Oh, udah muter-muter itu mic ya. Ini Mbak di depan, silakan. Ya, singkat ya. Terima kasih, Prof. Nama saya Vicky Nayah dari Pengadilan Agama Kota Madiun. Singkat saja, sebenarnya saya ini karena kita di sini ada di forum hukum, jadi apapun itu harus ada kaitannya dengan hukum, entah itu apa, khususnya adalah tentang, walaupun itu terkait tentang gender. Nah, tadi tuh Prof banyak menjelaskan tentang gender, di mana antara laki-laki dan perempuan tuh sepertinya tidak akan ada habisnya. Seakan penderitaan wanita itu selalu saja timbul dari hari ke hari, dari zaman ke zaman. Namun begitu menurut saya, Prof, ya, kalau kita berbicara hukum, itu kita sudah tidak mengenal gender. Hukum itu hukum. Hukum itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Begitu ada teori yang bernama feminist jurisprudence, apakah itu justru akan membedakan mana laki-laki dan mana perempuan? Seperti itu. Karena keinginan kami dari kaum perempuan terbesar adalah sudah tidak ada isu-isu tentang feminis lagi, tetapi kalau sudah berbicara hukum, berarti itu berbicara tentang moral, tentang keadilan dan tentang integritas. Sudah bukan perempuan dan laki-laki lagi. Karena kaum perempuan itu hanya butuh keberanian pada zaman ini untuk berbicara, speak up. Kalau tidak seperti itu, kami akan sepertinya lemah. Padahal tadi ketika berbicara, semua keluar. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, silakan menjawab. Ya, ini bukan cuma forum hukum, tapi forum filsafat. Jadi kadang-kadang filsafat jawabannya ya kadang-kadang nggak bisa harus konkret gitu ya. Abstrak di tanggung kepala. Silakan, Prof. Iya, itu keinginan yang didrive oleh kenyataan itu. Bahwa ada situasi yang udah gender equal, oke. Tetapi kita mesti lakukan kejujuran bahwa praktek patriarki bahkan makin lama makin meningkat. Praktek patriarki itu. Coba kita ulas beberapa hal ya. Bahkan bukan cuma di Indonesia. Soal cara melihat perempuan. Suatu waktu di mungkin pertandingan Manchester United dan Liverpool, hakim garisnya adalah perempuan. Hakim garis itu menyatakan bahwa tendangan dari sebut aja Liverpool itu salah. Lalu jadi kehebohan. Ini cerita di Eropa itu. Si perempuan, si hakim garis ini dibully. Dasar perempuan, coba kalau laki-laki jadi hakim garis. Lebih jujur. Jadi Anda bayangkan, keputusan hakim garis perempuan pun dipersoalkan oleh komunitas laki-laki. Si laki-laki yang menegur si perempuan di Eropa dikenakan hukum karena menghina perempuan. Kenapa begitu? Karena di Eropa ada peristiwa yang akan diingat ulang begitu perempuan direndahkan, yaitu peristiwa kira-kira tahun 1300 di mana ada perburuan nenek sihir
tahu peristiwa itu kan, witchcraft itu diburu karena dianggap kalau ada perempuan, apalagi single, sendirian di rumah, itu artinya dia sedang bersekutu dengan setan. Lalu laki-laki melaporkan pada inkuisisi, pada gereja Katolik, dan perempuan itu diambil dari rumahnya lalu dibakar. Ratusan ribu perempuan dibakar hidup-hidup karena dilaporkan oleh laki-laki sedang bersekutu dengan iblis di dalam rumah, apalagi kalau dia single. Belakangan kemudian ilmu pengetahuan menemukan bahwa laki-laki tersaingi oleh perempuan di bidang ekonomi karena waktu perempuan ada di dalam rumah dia mengerjakan UKM yang produknya lebih bagus dari pekerjaan laki-laki. Maka laki-laki cari cara untuk menghentikan persaingan itu dengan menuduh perempuan itu bersekutu dengan setan. Jadi bayangkan pada waktu itu nggak ada pikiran bahwa coba lihat dong apa di belakang itu. Persaingan ekonomi, laki-laki kalah, lapor pada gereja bahwa itu persaingan dengan iblis, lalu perempuan dibakar. Sejarah ini yang kemudian jadi etika, bukan kode etik. Di Eropa, bahwa menghina perempuan itu adalah delik. Karena mengingatkan satu milenial lalu ketika perempuan diburu sebagai nenek sihir. Itu peristiwa Eropa. Genealoginya beda dengan di Amerika. Di Amerika menghina perempuan bukan delik. Satu waktu, rektor Harvard University, namanya Lawrence Summers, rektor universitas terbaik di Amerika, Harvard, mengeluarkan statement bahwa perempuan tidak pantas jadi profesor matematik. Ini cerita kira-kira 20 tahun lalu. Jadi belum lama. Lawrence Summers adalah bekas menteri keuangan Presiden Clinton. Waktu dia selesai, dia jadi rektor di Harvard. Ucapan itu tidak ada dalam hukum Amerika. Tetapi feminis Amerika datang rame-rame bikin kampanye minta supaya Lawrence Summers dihukum. Kok nggak ada hukumnya? Itu kan kebebasan berekspresi. Boleh aja laki-laki bilang perempuan dungu. Tetapi etik feminis menguji itu bahwa itu adalah perendahan. Dan Lawrence Summers tahu bahwa dia membuat kesalahan dengan ucapan itu. Lalu dia mundurkan diri. Tanpa di pengadilan. Ada kode etik, tapi etik dari rektor Harvard menghukum dia sendiri supaya dia mundurkan diri. Jadi itu yang saya sebut tadi, etika bekerja, terutama dalam kasus di mana perempuan itu dihina. Nah kalau kita bilang perempuan gak dihina di sini, oh iya. Di dalam beberapa kultur bahkan perempuan ditinggikan, di Minangkabau, di Manado, segala macam itu. Tetapi bukan itu prinsipnya, bahwa di dalam kultur kita patriarki masih tumbuh itu. Contohnya gampang sekali. Partai-partai politik dulu saya dorong supaya saya ikut bantu. Ada namanya kaukus perempuan di parlemen. Supaya semua undang-undang yang menyangkut nutrisi, masa depan, sanitasi, yang kehidupan publik itu dibicarakan di kaukus itu. Kaukus artinya kumpulan anggota parlemen dari berbagai partai, tapi dengan satu isu itu. Nah kaukus itu nggak boleh diganggu oleh partai, oleh fraksi. Biarkan perempuan merumuskan problemnya. Yang terjadi adalah kaukus itu dianggap untuk membuat keputusan, dia mesti lapor dulu pada ketua partai. Kan kacau. Padahal di Eropa biasa. Dalam demokrasi ada kaukus tentang pertahanan, kaukus tentang kesehatan gender. Jangan ada intervensi dari partai. Supaya perempuan otonom. Kalau mau dirumuskan tentang kesehatan reproduksi, siapa yang mau rumuskan? Ya perempuan mesti rumuskan. Laki-laki bisa rumuskan, tahu laki-laki. Tapi bagi laki-laki, reproduksi perempuan bisa diselesaikan dengan USG. Selesai. Gak dihitung problem-problem susulan. Sama tadi soal BPJS, siapa yang bicara tadi BPJS? BPJS itu adalah public policy, kebijakan publik, bukan kebijakan sosial. Waktu dirumuskan public policy itu,
Dasar pertimbangannya ada utilitarianisme. Kalau Anda misalnya tadi, kepala keluarga, suamimu, bapak rumah tangga, Anda sakit tadi, sebagai breadwinner, pencari nafkah, negara bilang, nama kamu tadi siapa ya? Devi. Saudara Devi, kami jamin seluruh BPJS Anda. Oke. Begitu Devi pulang, ini kami dijamin. Suaminya bilang, Devi, selama kamu nggak bekerja, nggak ada penghasilan saya. Karena itu saya mengutang pada tetangga. Devi pingsan lagi, masuk rumah sakit lagi. Karena dia nggak berpikir bahwa kalau dia pulang, dia harus ganti utang-utang dari suaminya. Kenapa? Karena negara tidak membiayai suaminya yang lagi nunggu di rumah, nggak punya pekerjaan. Jadi BPJS tidak menghitung social policy, yang dia hitung public policy. Hanya perempuan yang tahu soal itu, soal rumah tangga. Karena itu BPJS mesti dirumuskan berdasarkan perspektif feminis. Itu dasarnya. Di luar negeri, BPJS itu ada public policy yang basisnya adalah social policy. Kebijakan sosial tidak dibayangkan. Hanya dibayangkan, oke, Anda masuk rumah sakit tidak bayar. Keluarganya yang ditinggalkan oleh si pencari nafkah berutang. Tapi nanti dianggap bahwa uangnya belum cukup. Bukan belum cukup, tidak mampu mengatur yang disebut keadilan bagi perempuan. Kenapa? Dia pergi investasi di infrastruktur. Jadi sekali lagi saya terangkan soal tadi, karena realnya kebijakan publik kita itu tidak menghasilkan keadilan. Hak perempuan supaya bayinya itu dapat nutrisi susu itu berubah menjadi aspal. Aspal itu dipakai buat jalan tol. Sementara anaknya di tepi jalan tol jadi peminta-minta. Hak dia untuk bertumbuh. Dengan teori bonus demografi, stunting di kita sekarang prevalensinya adalah 24%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir di Indonesia mengalami kekurangan gizi. Lu mau berkompetisi dengan Vietnam, dengan Singapura, yang diteorikan oleh Pak Jokowi, ada bonus demografi itu. Lu stuntingnya 2 digit di beberapa tempat. Anak yang lahir per hari ini akan menerima beban hutang pemerintah sebanyak 40 juta. Jadi begitu anak mulai hari ini, pertama dia pasti kena stunting. Kedua, dia harus bayar hutang 40 juta. Bagaimana mau kompetisi itu? Karena tidak ada social policy itu. Yang ada public policy. Nah hakim kalau ada kasus macam itu, dia mesti tahu beda antara public policy dan social policy. Public policy dihasilkan oleh tukar tambah kepentingan di parlemen dari partai-partai yang berkuasa. Social policy adalah proposal dari masyarakat sipil, terutama perempuan. Itu yang nggak ditangkap. Jadi sekali lagi, kalau kita bilang hakim mampu untuk membuat diskresi dan menentukan keadilan itu didasarkan pada social policy atau public policy. Jadi mengatakan bahwa sama aja laki sama perempuan lain. Dalam keadaan semacam itu, hakim mesti tahu bahwa misteri perempuan itu tidak sama dengan painful pada laki-laki. Oke.